pendekatan-pendekatan dari sisi historis, kan gitu. Kalau New Testament menghadirkan satu, boleh. Bang, ya saya belum nyampe tanggapan saya di ilmu itu. Saya nanti belajar sendiri dulu, Bang. Oh Nanti iya, saya join iya, belajar lagi ya. oke. Mohon maaf Oke, ya Bang ya. thank you. Iya, thank Ya, you. tadi yang dijelaskan Bang Nandar tadi masuk akal. Saya akuin itu. Ya. Tapi saya belum siap untuk banyak jauh tentang Islam atau apa. Tapi saya pahami dulu saya ya Bang ya. Oke, siap. Halo Bang Felicia. Ya. Bang Felicia. Yes. Bang, ini mungkin apa yang saya sampaikan, Bang Umar sudah sampaikan. Ini ada Gurunda Juma ini yang sudah banyak memualafkan, mungkin bisa menambahkan atau sebelum Abang ini pamit ya. Soalnya Abang ini tinggal satu langkah lagi loh. Sudah meninggalkan Trinitas dan Abang sudah percaya bahwa Yesus tidak disalib, jadi tinggal selangkah lagi. Mungkin Abang Juma, Assalamualaikum Bang, mau menambahkan atau mungkin Abang Felicia mau bertanya kepada Bang Juma. Pelajarin ulang Bang ya kan yang apa? Saya masuk akal saya dari situ tidak disalib. Saya akan belajar ulang tentang itu Bang ya. Oke, saya minta waktu dulu ya. Oke, minta waktu. Siap. Assalamualaikum. So, saya izin pamit dulu Bang. Nanti saya saya akan nonton video Abang dan join lagi. Oke, saya sampaikan kabar terbaru. Assalamualaikum Bang Nandar. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah. Mana sehat? Wah. Alhamdulillah sehat khusus walafiat. Untuk Bang Juma ini. Assalamualaikum Bang Juma. Bang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dilanjut. Ya, sebelumnya mohon maaf Bang Juma. Ini alhamdulillah bisa ketemu dengan Bang Juma yang saya sering WA, yang saya dibilangi Habib Luput, namanya Abdul Rohim Bang Juma. Kan sering yang dari Kalimantan Bang Juma. Alhamdulillah bisa ketemu. Alhamdulillah, Masya Allah. Yang sering nanyakan mudah-mudahan sehat Bang Juma. Nah itu saya itu Bang Juma. Iya. Masya Allah. Karena, saya kagum yang pernah sering nanyakan. Saya murid dari Habib Luput Bang Juma. Itu Habib Luput yang nyuruh itu. Masya Allah. Ya Allah. Yang penting saya mendoakan selalu sehat. Salut dengan Bang Juma, Bang Nandar. Saya ini Muslim tapi dengan Bang Juma, Bang Nandar mungkin usia tua saya. Terus Bang Umar ini kok bisa paham banget ini. Dari mana cara belajarnya ini yang salut. Jadi saya menyimak terus itu Bang Juma, Bang Nandar, Bang Umar. Kalau Bang Umar ini yang dari Yudaism ini, wah salut juga ini. Pokoknya saya mendukung penuh demi tegaknya agama Islam, kebenaran di atas segala-galanya. Lanjut rekan-rekan. Iya. Oke Bang. Barakallah. Ya saya khususnya juga masih belajar gitu. Belajar sama guru-guru saya yang ada di sini. Ini guru saya semua ini. Ada Dinda Natalia Iriani. Wah, orang hebat-hebat semua. Aduh Bang Zuma, malah aku yang belajar sama Bang Zuma. Bang Zuma. Enggak dong, sama-sama belajar kita. Ini yang saya salut. Assalamualaikum. Orang Islam seperti ini. Iya. Saya mau minta pencerahannya dari Bang Zuma. Apa tuh? Ini Bang, Kristen saya kan Muslim, alhamdulillah Muslim. Oh, silakan. Saya minta pencerahan atau minta doanya Bang Zuma dan rekan-rekan lain. Kan saya punya istri, punya anak, tapi istri saya non Muslim. Itu. Selama ini kita emang saya punya anak tuh dua. Punya anak dua, jadi anak saya ikut istri semua. Dulunya istri udah ngikut saya, agama saya gitu kan. Jadi balik ke orang tua sana, jadi saya ninggalin mereka gitu. Iya. Terus Bang? Ya saya minta sama Bang Zuma gimana caranya saya bisa balik, atau kan ada dua pilihan.
Kalau mau ngikut orang tua, kalau mau ngikut istri, doa dari orang tua selesai. Itu. Maksudnya ikut murtad gitu bang? Ya, jadi saya kan nggak ikut murtad. Kalau ikut orang pasti kalau ikut dari istri pastinya saya murtad gitu kan. Nah iya sama aja berarti. Iya, jadi gini bang. Jadi saya repot sekarang tuh bimbang. Bimbang itu anak saya ngikut semuanya ngikut istri semua. Tidak ngikut saya, soalnya kan tinggalnya satu atap sama orang tua mereka gitu, orang tuanya istri. Dulu 6 tahun sama saya pindah ke rumah orang tua istri, jadi mereka tuh balik lagi ke agama yang dianut dulu istri gitu. Ya, jadi anaknya ikut juga. Iya, ikut menjadi semua. murtad gitu. Iya. Umurnya berapa bang? Umur SMA sama SMP. Saya Waduh. kurang lebih 15 tahun ini saya nggak ketemu. Ya kita sering kontak tapi saya nggak bisa ketemu sama mereka karena dilarang sama orang tua mereka gitu kan. Iya, iya. Jadi anaknya sudah berpuluh tahun berarti jadi Kristen ya? Iya. Ya artinya mereka sudah menjadi orang Kristen. Mereka sudah Ya kan? punya akidah, memiliki keyakinan sendiri gitu. Kadang repotnya gini bang, kalau pas ya kan dari kita punya anak, kalau anak murtad pasti orang tua kan ikut masuk gitu kan, jadi kayak orang tua tuh nggak bisa membimbing anak gitu, takutnya itu. Tapi kan anaknya pergi sejak dia kecil. Iya, dari umur 2 tahun lah, kurang lebih 2 tahun. Usia 2 tahun dibawa sama ibunya. Iya, mamanya ya. Selama ini abang ini tidak pernah berjuang. Kalau berjuang tuh sering, tapi dari pihak keluarga nggak boleh ketemu dari pihak mereka. Oh gitu. Gitu. Dan Iya. anaknya sendiri ke abang gimana? Ya masa tuh fine, tapi nggak bisa ketemu juga. Kita cuma lewat TikTok, kita cuma chat, DM-an, cuma itu. Kalau telepon kita nggak bisa. Wah keren itu. Berarti orang tuanya terlalu kuat megang ini ya, keyakinan ya. Ya kurang paham juga bang. Soalnya ini ya gimana ya? Misalnya keceplosan dulu tuh. Orang nakal kan biasanya kayak gitu. Kayak saya emang terus terang saya dari orang jalan, jadi apa yang barang yang haram jadi halal gitu kan semuanya itu. Tadinya ini istrinya mualaf. Dulunya pertama kali Katolik, nikah sama saya jadi Islam. Pindah lagi balik ke orang tua gitu. Balik ke orang tua, soalnya anak tunggal dia itu. Iya. Iya, betul. Kayak mana bilangnya ya? Abang pernah baca surah Al-Muntahana ayat 10 enggak? Belum. Surat Al-Muntahana ayat 10. Oke, udah saya catat nih, ntar saya buka. Ya. Coba dilihat di situ bacaannya apa, Bang. Mana tahu bisa membantu untuk memberikan pemahaman terhadap keadaan yang abang ini alami sekarang. Atau mungkin ada masukan dari teman-teman yang lain yang pastinya kalau dia sumbernya dari Katolik, mungkin kenanya kepada ayat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akumul mu'mina muhajirah famtahinuhun.
Allahu a'lamu bi imanihim. Jadi di sini katakan, hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji keimanan mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka, maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka benar-benar beriman, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir. Kan gitu ya. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu, dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada mereka mahar yang telah mereka bayar, dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali perkawinan dengan perempuan-perempuan kafir. Nah, ini mungkin yang sedang dipraktekkan oleh kedua orang tua antum, sehingga dikatakan bahwasanya jangan kamu berpegang pada tali perkawinan dengan wanita kafir, dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar, dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah ditetapkan di antara kamu, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Jadi duduk perkara antara antum dengan istri itu sudah sangat jelas. Memang Anda harus berpisah ketika ketika wanita itu kemudian kembali kepada kekufuran. Nah, bagaimana dengan anaknya? Nah, ini anak ini mungkin pada saat antum perjuangkan untuk mengambil anaknya, kalau secara pengadilan kayaknya memang masih perlu mereka itu dekat sama ibunya gitu. Atau sudah pernah sampai kepada tahap pengadilan, Bang? Belum sampai. Belum. Iya. Artinya bahwasanya ya sudah jelas antum harus berpisah dengan istri yang sudah kayak begitu kan. Nah, tinggal anak-anak ini bagaimana mereka bisa didekati, dipahamkan lagi tentang akidah. Kalau masih ada hubungan interaksi gitu, masih ada hubungan interaksi antara antum dengan anak, maka sebisa mungkin antum dekati mereka secara pelan-pelan, bahasan tentang akidah, ajak beliau berdiskusi tentang akidah. Ya, gitu Bang. Oke. Terima kasih, Bang. Siap. Ya, gitu aja. Mungkin ada dari guru-guru kita yang lain. Ya kan, Bang Umar, Mbak Natali, dan bagus. Ya, oke, thank you. Ya, jadi kalau kita flashback ke Quran, agama yang diridhoi sama Allah Subhanahu wa taala itu Islam. Jadi mindset kita berpikirnya begini, kalau agama yang diridhoi sama Allah itu Islam, berarti yang lainnya nggak diridhoi. Simpelnya kayak begitu. Ya. Karena nanti pada muaranya para nabi itu akan mengikuti jejak dari baginda Rasulullah. Jadi simpelnya kayak begitu, Pak. Dari saya itu aja, Bang Nandar. Lanjut. Ya. Masya Allah, luar biasa. Masya Allah, luar biasa. Mbak Natali, mau speak up? Dan saya yang setahu saya ini, kalau terputus, ya, gimana Pak? Sudah Halo, Pak? beda agama, kalau sampai kumpul itu tambah dari saya. Mati Quran tadi lebih baik ya pisah. Itu aja dari saya tambahan, insya Allah. Terima kasih, Pak. Oh ya, saya mau tanya nih Pak. Ini dalam perspektif hukum ya Pak ya. Istri Bapak KTP-nya sudah waktu mualaf itu sudah berganti Muslim apa belum? Belum, masih Katolik. Oh, sayang sekali ya. Kalau Bapak misalnya istrinya itu sudah ngurus KTP jadi Muslim, itu Bapak nanti bisa ini apa namanya, hadonah, hak asuh anak gitu. Sayang sekali seandainya udah Muslim gitu ya. Ya udah gitu aja. Ya, terima kasih. Ini Bang. Ya sudah gitu aja Bang. Terima kasih atas sarannya. Saya minta doanya dari kawan-kawan semua. Mudah-mudahan
apa yang saya dambakan selama ini tercapai. Amin, amin. Amin, amin. Jangan menangis, Bang Alvino. Serahkan kepada Allah. Minta bantuan kepada Allah. Banyak-banyak baca sholawat pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Serahin aja ke Allah. Lagian apapun yang sama kita ini sebenarnya semua kan hanya titipan. Jadi istrinya, anak-anaknya, itu semua tuh hanya titipan Allah. Apa yang Allah titipkan, kita cukup. Suara Mbak Natali kecil ya? Ya, jadi apa yang Allah titipkan, kita cukup berikhtiar aja, dan semuanya itu kita serahkan aja kepada Allah. Karena Allah itu pasti udah punya rencana kok. Allah tuh pasti udah ada ketetapan. Yang ini seperti apa, nanti bakal jadinya seperti apa. Yang pasti kita tetap berikhtiar dan kita tetap berdoa kepada Allah. Karena insya Allah dengan doa pun Allah bisa merubahnya. Mungkin Allah bisa mengabulkan apa yang kita doakan gitu. Bawa aja semuanya ke dalam doa kepada Allah. Karena kalau kita berharap kepada orang, kita nggak bisa apa-apa. Apa yang kita harapkan aja, ngadu aja kepada Allah. Karena yang maha membolak-balikan hati aja udah jelas Allah. Yang punya kuasa semuanya itu semua hanya Allah. Jadi nggak ada yang nggak mungkin gitu ya. Yang pasti nggak usah khawatir, terus aja berusaha, berikhtiar, jalankan yang terbaik, serahkan kepada Allah. Dan ini sebenarnya masalah apapun, yang pasti kalau mau hidup kita baik, Allah udah peringatkan kok. Kita perbaiki aja sholat kita, maka Allah akan perbaiki hidup kita. Percaya Amin, aja rencana amin. Allah itu pasti yang terbaik. Jadi belum tentu kita merasa oh istriku ini udah yang paling baik. Kita merasa oh keadaanku ini harusnya begini yang paling baik. Kita nggak tahu. Mungkin dalam ujian-ujian yang seperti ini, mungkin Allah akan ngasih kita sesuatu yang jauh lebih baik dari apa yang kita mau gitu. Karena yang pasti apa yang Allah siapkan buat kita itu pasti yang terbaik. Dan dalam setiap ujian, insya Allah itu ingin mengangkat derajat kita kok. Jadi serahin aja semuanya kepada Allah. Amin, amin, amin. Bang Gitu aja. Bang Alvino, Ya, ujian itu tidak akan diberikan kepada hambanya yang tidak mampu. Itu ingat. Jadi Allah kasih. sudah mengatur. Nggih. Kalau perlu zaman sebelum turun minta amalan dengan Bang Juma. Barangkali bisa memberi kekuatan hati. buat Bang Juma saya minta doanya. Mudah-mudahan Insya Allah. Amin. gitu aja semuanya. Lanjut. Gitu aja, terima kasih, saya turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kayaknya saudara kita ini kena ranjau kayaknya. Betul, betul. Kelihatannya Kasihan, ranjau. Iya. Bagian dari ranjau-ranjau yang ada kayaknya itu. Nggih. Tapi saya punya keyakinan Bang Juma, kalau orang baik itu pasti akan ketemu baik kok. Siap. Nggih, insya Allah gitu. Kalau antara baik dan jelek dicampur tetap nggak bakalan bisa nyatu. Iya, laksana air dan minyak Bang ya. Betul. Insya Allah. Mungkin ada ini deh, ada onten di bawah deh, dinaikkan aja deh. Biar hilang ngantuknya tadi- kita ini. Betul. Tadi ada namanya Leo, cuma saya cari kok nggak ada ya. Tadi ada Leo siapa itu yang orang Kristen itu. Naikkan saya, tapi saya di sini nggak ada permintaan. Jadi teman-teman Kristen yang mau diskusi sama Bang Juma, ada Bang Umar juga, silakan ya kirim permintaan aja.
Bang Sayang Nadar, sekali tadi Bang. Ya, Bang Nadar, kalau ada oten, saya tak nyimak diturunkan nggak apa-apa, saya turun nggak apa-apa. ya siap. Ya, karena bidangnya bukan di situ. Siap Bang. Coba buat teman-teman Kristen yang mau diskusi sama Bang Juma, silakan. Tadi ada yang minta, cuma saya cari di sini nggak ada. Riko Midun PNS Ahmad. Oke, siap. Ada Wak. Sambil nunggu Kristen mungkin ya. Neo Alvarez. Ini kayaknya kalau ada Bang Zuma nih nggak ada yang berani ya masuk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Empire. Sambil nunggu teman-teman Kristen silakan Wak. Ini ada Prancis ini Kristen apa Muslim ya? Prancis. Silakan Wak. Teman-teman Kristen yang mau diskusi sama Bang Juma sama Bang Umar, silakan di ini aja. Ya, silakan pengajuan aja ya untuk bisa naik ya. Iya, Oh, saya naik silakan. turun Wak. aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Juma, Bang Umar. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini terus terang baru buka TikTok, pas ada ini langsung meluncur ke komalnya Bang Nandar ini tiba-tiba. Apa yang barusan dibahas itu apa Bang? Tadi itu ada teman Kristen yang meragukan Trinitas. Trinitas. Oh, iya. Nah, terus kemudian bertanya tentang salib, alhamdulillah sudah terima. Bertanya tentang Yesus dan Isa adalah sosok yang berbeda, Tuh. sudah saya bantah, itu sosok yang sama diterima. Terus terakhir itu Ya. tentang kebangkitan juga diterima. Tadi sayang sekali mungkin Bang Juma baru gabung ya. Kalau dari pertama mungkin kalau ada Bang Umar, Bang Juma sudah mualaf mungkin. Iya. Wallahu a'lam bishawab. Belum Kalau saya kan waktunya minim. mungkin. Masih ada kesempatan Ini ada. besok. Iya. Ini ada permintaan naik tuh Bang. Siapa ini Prancis ini Muslim apa Simon Leo naikin? Iya Simon Leo tadi yang minta itu, tapi di sini nggak ada Simon. Kamu kirim aja permintaan, nanti saya naikin ya. Di sini ada Midun Hamid. CDM ini siapa ya? CDM. Yang teman-teman Kristen kalau mau naik kirim aja permintaan gratis. Gratis. Prancis 12 apa ini? Kristen. Coba Bang saya Nadar, pegang. Ca- Itu jangan- Prancis ini ya. Jangan-jangan takut dengan Bang Juma dengan Bang Umar. Ini ada Prancis nih. Prancis ini Kristen apa Muslim? Coba komen nanti. Ini juga ada tuh Darlis Wempi Fauzi. Siapa tuh? Mana? Enggak, di sini cuma ada Prancis. Coba Bang Den Bagus saya turunkan dulu ya. Coba siapa tahu ada teman siap. yang Siap. ya coba. Makasih Pak Den Bagus. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba di sini Prancis. Halo, Prancis. Muslim apa Kristen? Kristen. Oh, Kristen. Silakan. Ya, silakan. Oh ya, ini Bang host. Mohon maaf sebelumnya ya. Salam Iya. toleransi aja dari semua. Iya. Salam toleransi. Ini kan saya dengar dari tadi kan hanya bahas soal Kristen. Kenapa sih bahas Kristen?
Karena Kristen Tuhannya jajar 3, Pak. Oh, karena Kristen Tuhannya ada 3 jadi dibahas gitu. Ya, 1 Yohanes 5 ayat 7. Oke, Tuhannya kalau kan gitu jajar 3. saya juga boleh tanya sedikit Boleh. Boleh banyak juga Ini- boleh Pak. Ada Bang Juma. soal surah An-Najm Surat An-Najm. Najm. ayat 53. Oke, baca. Tolong dibaca Pak Ustadz. Silakan Bang Umar, Bang Juma, Ustadz Juma. Saya Kan nyimak aja ya. Beliau yang harus bertanya, Iya. yang bertanya ini yang harus ini kan gitu. Artinya Anda dengan sudah membaca, Anda memahami makna yang dalamnya. Gini Pak, saya kan Iya. orang awam, saya bukan orang Muslim. Jadi karena Bapak tadi menyebutkan bahwa Kristen 3 Tuhan, saya juga Ya, terus ingin bertanya hal yang sama. Di situ tertulis ada Iya. di situ di ayat itu ada tertulis bahwa bahwa Allah itu mempunyai 3 putri. Almana. Oh. Nah, terus salah satu ya ada 3 putri ya. Makanya saya juga tidak paham, tidak mengerti dengan itu. Makanya saya bertanya itu. Perasaan Surat apa tadi, An-Najm Pak? ayat 53 itu nggak membahas Oh, itu, Pak. 53. Ya surah An-Najm 53 ayat 2 ayat 28 29. Kalau nggak salah. Kalau 53 itu tidak bahas itu, Pak. Belajar ngaji sama Umi Nina dulu, Pak. Dan dari dulu lawak-lawak mulu ya. Heran gua. Iya, iya. Dipertegas dulu, Pak. Bapak ini mau tahu yang surah apa, ayat berapa gitu. Karena kalau ayat Lagi- yang Anda sebutkan tadi itu tidak membahas itu, Pak. Lagi Google dia Bang Juma. Oh, gitu. Lagi Google Live Jeda. Dia lagi Google buka. Iya. Iya. Jadi sebenarnya gini loh, Pak Prince. Sebenarnya masalah terberat itu bagi teman-teman Kristen itu adalah ada 2. Yang pertama, mereka nggak paham Bible, mereka nggak paham kitabnya sendiri. Yang kedua, mereka tidak paham Bible tapi mencoba kemudian membahas kitab termaterai. Gitu loh, Pak. Astagfirullahaladzim. Kitabnya sendiri nggak tahu, malah nanya kitab orang. Iya, iya. Oke. Silakan Bapak, surah apa, ayat berapa yang Anda mau pertanyakan gitu, nggak apa-apa. Insya Allah kita bisa bantu. Kalau An-Najm tadi ya, An-Najm ayat 53, 54 itu tidak seperti itu materinya. Itu beda, Pak. Wa qauma Mungkin Nuh yang itu bicara dimaksud- mengenai kaum Nuh gitu loh, Pak. Dan ayat 53 berbicara mengenai kaum Lot. Iya. Di ini aja dipastikan aja surah apa. Insya Allah kita bisa bantu. Pak Wa, ini ada teman Kristen Leo itu pengen bantu Pak Prancis. Mungkin Pak Wa ini dulu ya, nanti kita naikkan lagi. Guys, siap. Siap ya, makasih ya. Kasihan soalnya Pak Prancis kurang ini. Oke, nanti Wa naik lagi ya. Assalamualaikum Wa. Waalaikumsalam. Ini dibantu sama Simon Leo ini. Oke, Simon Leo. Kasihan. Oh, pergi malah. Nah, Selamat ini malam. tadi kayaknya tadi yang dia nanya itu yang ini ya. Suratnya itu yang di ayat 19 itu. ya. Al-Maidah mungkin atau surah apa Assalamualaikum gitu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugi. Ustaz Sugi. Ada Mbak Ini Natalia Pak tuh Sugi. ke TikTok nih Mbak Natalia nih. Iya, Ustaz. Ini Pak di Sugi bawah yang tadi bertanya ini ya, yang surah An-Najm itu ya. Iya, Pak Sugi ini ya, surat bukan? An-Najm. Oh, Sembarangan. iya.
Ini tadi yang nanya surat An-Najm itu sebenarnya dia maksud itu yang ayat 19 itu ya kan, yang Al-Qur'an di situ kan sebutin, maka apakah patut kamu orang-orang musyrik menganggap berhala, Alata dan Al-Uzza itu kan, dan Amanat sampai ayat 20. Terus yang ketiganya itu kemudian sebagai anak perempuan Allah gitu. Nah, padahal kalau kita baca sampai ayat selanjutnya lagi gitu ya, apakah pantas kamu yang laki-laki dan untuknya itu ya yang perempuan gitu kan. Padahal kalau kita mau lihat jawabannya tuh sebenarnya kita cari ya sampai ke ayat 23 itu ya. Ya di situ sebenarnya jawabannya itu. Jadi tuduhan-tuduhan mereka yang katanya Allah punya 3 putri gitu ya. Kan Oten sering nuduh gitu tuh. Tapi ini orang udah nggak ada ya, nggak apa-apa lah aku jawab aja ya. Iya, silakan Dek. Iya, jadi tuh jawabannya di ayat 23. Itu tidak lain hanyalah nama-nama yang kamu dan nenek moyangmu mengada-adakan. Allah tidak menurunkan suatu keterangan apapun untuk menyembahnya. Mereka hanya mengikuti dugaan dan apa yang diingini oleh keinginannya. Padahal sungguh telah datang petunjuk dari Tuhan mereka. Nah, jadi udah jelas sebenarnya. Jadi kalau mereka nuduh-nuduh Allah punya 3 putri, itu udah dibantah langsung, dijawab dari Al-Qur'an langsung itu di ayat 23-nya itu, surat An-Najm-nya ayat 23. Sering memang mereka kayak gitu tuh ya. Masya Allah, pinter memang mualaf ini, Masya Allah. Luar biasa. Simon, makasih Mbak Natali. Ini Simon Leo, Selamat Kristen malam. apa Muslim? Selamat malam. Ya, Kristen apa Muslim? Halo, Simon? Halo. Ya. Kristen apa Muslim? Muslim. Wah, kalau Muslim ada Bang Peranci aja ya, saya kira Kristen. Enggak. Kemarin saya kan nanya ke yang sebelah ya, Bang, izin bertanya. Dia belum pas untuk jawabannya ke hati saya tuh. Jadi terlalu berbelit-belit menurut pandangan Islam. Cuman kan di sini pengen kebetulan ada Bang Juma. Saya ingin nanya ke Bang Juma biar pas tidak dengan jawaban yang sebelah itu, Bang. Boleh bertanya, Bang? Halo, Bang. Ya, silakan. Iya. Dengar. Bang, gini, makhluk yang pertama diciptakan oleh Allah yang di dunia itu makhluk seperti apa? Tumbuhan, apa hewan, apa manusia, apa iblis, Bang? Halo. Ustad. Halo, Bang. Iya, silakan dengar. Ada Ustaz Sugi, ada Bang Juma, ada Bang Umar, ada Mbak Natali. Kebetulan kalau saya kan dari orang tua tuh dari mualaf, Bang. Iya. Siap. Ustaz Ji, Ustaz Juma, Ustaz Sugi. Halo. Loh, pada kemana semua ini? Iya, kalau di dalam Al-Quran itu kan jelas sekali ya, sebelum diciptakan manusia itu kan sudah ada malaikat. Makanya Allah berfirman kan, wa qala rabbuka lil malaikati ini ja'ilun fil ardi khalifah. Berarti di situ sudah ada malaikat, sudah ada Azazil ya, sebelum dinamakan iblis kan sudah ada Azazil. Dan sebelumnya itu sudah ada makhluk lain. Makanya malaikat mengatakan, apakah engkau hendak menciptakan manusia yang akan menumpahkan darah gitu kan? Karena malaikat di dahulu itu pernah bersama Azazil itu menumpas makhluk yang sebelumnya itu yang terus membuat kerusakan itu. Nah begitu sudah ada. Jadi sebelum adanya Nabi Adam itu sudah ada makhluk lain, Bang ya? Nah, sudah ada. Itu namanya manusia siapa, Bang? Berarti sebelum ada manusia pertama dari sebelum Nabi Adam. Itu kalau nggak salah ya, beberapa ulama mengatakan itu dari golongan jin juga itu. Oh, berarti bukan manusia dong, Bang. Kalau gitu makhluk ya, makhluk sejenis jin iblis ya.
Iya. Berarti yang diciptakan yang turun ke dunia itu iblis pertama duluan ya, bukan Nabi Adam maupun hewan ataupun tumbuhan ya Bang ya. Nah, jadi iblis ketika ya. Nabi Adam turun ke dunia sudah ada tumbuhan, sudah ada hewan kan? Sudah ada. Sudah ada. Iya. Cuma kan kalau Nabi Adam itu kan diciptakan di surga tuh. Ya. Tanya. Iya Bang, benar ya, saya paham itu Iya. diciptakan di surga karena dia melanggar kodrat memakan buah kulbi itu dia turunkan ke dunia. Maksud pertanyaan saya yang di dunia itu yang pertama yang ada di dunia itu tumbuhan atau hewan ataupun iblis ataupun manusia yang pertama turun ke dunia. Iya, tumbuh-tumbuhan hewan sudah ada. Ketika Nabi Adam turun ke dunia sudah ada. Berarti tumbuh-tumbuhan yang ada di dunia yang pertama Ya, Bang. sudah ada. Oh iya, terima kasih Bang. Mungkin itu Ya. aja yang buat saya bingung. Soalnya saya ada pertanyaan juga dari teman saya seperti itu. Saya nggak bisa jawabnya Bang. Ya, halo. Iya, monggo Aki. Iya, sorry Dinda. Dindaku yang cakep. Jadi gini, kita sudah boleh ada yang bisa lebihkan. Jadi gini. Ya. Kita udah sering kemudian ditanyai dengan kasus seperti itu. Panduan kita itu cuma satu. Al-Qur'anul Karim surah Al-Anbiya ayat 23. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Itu udah jelas tuh. Allah itu tidak ditanya tentang apa yang dikerjakan gitu. Makanya dalam hal penciptaan, mana dulu yang dicipta oleh Allah, itu banyak pendapat yang kemudian ya memiliki sumber ilmu yang masing-masing sahih. Mereka punya pandangan, seperti misalnya ada yang mengatakan yang pertama dicipta itu adalah pena, ada yang mengatakan makhluk yang pertama adalah arsy, ada yang mengatakan yang pertama adalah air. Ini cakupannya kemudian tidak ada kaidahnya, tidak ada hubungannya dengan kaidah akidah gitu loh. Mau Allah ciptakan udara dulu, mau Allah ciptakan langit dulu, mau arsy dulu, itu nggak ada hubungan korelasinya dengan iman. Karena kenapa? Pada saat hal itu dicipta oleh Allah, kita nggak ada di situ sebagai saksi. Andai saja ada pernyataan dalam Al-Quranul Karim, Nabi Musa hadir pada masa itu, kemudian Nabi Adam juga hadir pada masa itu. Di tengah-tengah antara Nabi Musa dengan Adam di situ ada Akhi Sugi duduk sambil ngopi, maka ketiga orang ini kesaksiannya berbeda, maka boleh kita ragukan Al-Quranul Karim itu, Bung. Tapi kan tidak. Al-Quran mengatakan la yus'al amma yaf'al wa hum yus'alun. Apa yang dikerjakan oleh Allah itu tidak ada hak kita untuk mengetahui. Dia mau melakukan apa pada awal mulanya, apa yang dia lakukan, mana yang diciptakan, itu pekerjaan Allah, dan kita tidak punya hak kemudian untuk mengetahui hal tersebut. Apa yang diterangkan kemudian oleh Allah, wa hum yus'alun. Enak aja lu mau tahu pekerjaan gue. Lu yang harusnya gue tanya, lu ngapain aja ketika aku berikan rezeki, nikmat kehidupan kepadamu. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Jadi kalau ada orang yang bertanya, Bang, apa yang dikerjakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang pertama kali diciptakan? Nah, kalau terkait dengan makhluk yang mengisi bumi, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah pun mengatakan, aku lebih tahu daripada kamu. Saya mau menciptakan apapun, aku lebih tahu daripada kamu. Jangan sok tahu kalian, kata Allah. Itu hakku. Aku yang maha berkehendak. Nah, maka sama ketika kita katakan setelah surah Al-Alaq, kira-kira surah apa lagi ya nanti yang diwahyukan oleh Allah? Jangan yang seperti ini, Bung. Terkait kita aja. Saya tidak pernah kemudian minta kepada Allah sebelum saya dicipta, ya Rabb, ciptakan aku sebagai manusia jenis kelamin laki-laki dengan rupa yang ganteng gitu loh. Lebih ganteng dari Akhi Sugi. Jangan kau jadikan aku jadi perempuan ya, apalagi jadi bencong. Dan lahirkan aku dari seorang rahim yang suaminya adalah seorang gubernur. Jangan kau jadikan aku lahir di rahim wanita yang suaminya seperti level Bang Zuma, yang kekayaannya hanya triliunan. Tidak seperti Akhi Sugi yang kekayaannya cuma jutaan rupiah.
Kan gitu. Jadi kita tidak punya hak kemudian untuk mempertanyakan itu. La yus'alu amma yaf'al. Kita nggak ada hak kemudian mempertanyakan apa sih yang diciptakan oleh Allah pertama kali. Habis itu ketika kita tidak menemukan jawaban yang memuaskan kita, lantas kemudian akidah kita itu pudar. Oh, Islam tidak mampu menjawab. Tidak seperti itu. Karena ini bukan terkait dengan akidah. Ini bukan masalah usuluddin. Ini adalah masalah orang-orang yang kemudian ingin melemahkan akal dan iman Islam. Loh, kok saya jadi ceramah di sini? Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Ayo Sugi, maaf ya arisan antum malam ini naik. Enggak apa-apa. Pokoknya apapun yang dikatakan guru saya, pokoknya saya samina wa ta'na deh. Masya Allahu Akbar. Ustaz Ini Sugi, ada Bang Franci. Ustaz Sugi, Ya. follow TikTokku Ustaz Sugi. Oh, udah follow Mbak. Udah. Aman pokoknya. TikTokan mulai kemarin ini. Hari Masya ini Allah. mulai ke sana. Iya. Iya. Makasih, Sahabat-sahabat yang ada di typing ini untuk di follow Adinda kita Natalia Iriani biar bisa live kan gitu ya. Iya, Bang Zuma, makasih Bang Zuma. Iya Adinda. Ini Maaf ya, Bang Franci. saya belum bisa yang saya janjikan sama antum. Oh, Dinda iya, Natali, mau nanti kita di live ya. TikTok aja lah. Ya, di Ya, TikTok insya aja Allah, kita Bang nanti. Zuma. Oke, siap. Tadi yang bertanya mana? Keluar. Udah pulang dia. Nah ini kiai juga ini yang datang. Ini Darlis ini siapa ya? Kristen apa Muslim? Muslim. Beliau muslim. Tunggu, saya mau sapa-sapa dulu. Waduh, guru saya ini. Akhi Umar, gimana antum, sehat, Bung? Alhamdulillah sehat Guru Nda Zuma. Masya Sampai Allah. sekarang sehat. Saya selalu nyimak loh di channelnya. Sambil kopi saya tertawa di bawah. Allahu Akbar, Masya Allah. Terus berjuang, berada di garis terdepan. Siap. Ya, seperti biasa. Kalau ada apa-apa kita ngopi-ngopi. Oke, siap Guru Nda Zuma. Oke. 86. 86,1 sedikit. Oke, disapa tamunya Dinda Yonatan. Mungkin dia bawa Assalamualaikum. ini Darlis. harta warisan. Silakan. Masya Allah. Assalamualaikum Pak Darlis. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Darlis. Wah, yang ahli Ibrani ini. Siapa? Ya, Pak beliau. Sugi, ahli Ibrani. Gitu, guru saya itu, jangan disambar itu. Kalau itu nanti dia Shema Israel. Tek. Allahu Akbar, Masya Allah. Tapi satu-satunya beda dalam Ibrani ada kata itu ya, Muhammad yang mulutnya manis. Apa ada ayat lagi sesama itu, Bang Akhi Yonatan? Sugi tuh yang hafal betul tuh. Ulang 18. Silakan Ustaz Sugi. Bismi Anuki. Beliau tuh. Masya Allah. Ya itu kalau kita tanyakan sama Oten nggak ada yang bisa jawab itu. Karena memang tidak terdapat di dalam Bible itu. Ya, siapa yang tidak mengikuti firmanku yang diucapkan Nabi itu, daripadanya akan aku tuntut pertanggungjawaban. Bahkan kemarin sampai si Billy Lin ya, sampai saya tantang kalau kamu bisa nunjukkan ayat itu di dalam Bible, bisa membuktikan di dalam Bible, saya siap ngesot 100 kilo, saya bilang. Ya bisa terjawab karena memang itu fakta untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena hanya beliaulah yang menyampaikan firman Allah dengan Bismi Anoki atau Bismillahirrahmanirrahim. Nggak ada nabi lain. Yesus nggak pernah. Siapa nabi siapa coba dalam Bible yang pernah menyampaikan seperti itu? Dengan firman Allah atau dengan nama Allah. Beginilah firman Tuhan. Nggak ada. Sama sekali nggak ada. Cuma Rasulullah saja itu. Dan itu tidak bisa dibantah oleh Kristen manapun. Di ayat Solomon masih Bukan ayat ya, Solomon. itu yang saya bahas itu kan di Keluaran di Ulangan 18 ayat 19 yang kalau di dalam Yesaya Kidung Agung ya, itu Kidung Agung
5 ayat 16 itu yang dimaksud itu. Ya Akhi Nandar ya. Hikomam takim itu kan. Hikomam takim akhla Muhammadin zitoti wisri benatir syalai. Begitu Pak Darlis. Pak Darlis, ini ada oten yang kejang-kejang. Pak Pranci ini katanya saya diturunkan. Saya nggak diturunkan. Pak Pranci nggak, saya nggak nurunin Bapak ya. Bapak terpental sendiri. Ya suruh naik Pak Darlis, mau turun dulu. Mau saya tanya itu tentang ulangan 18 tuh. Ya, suruh naik. Kita dialog soal itu yuk. Yuk. Senggol dong. Ya, Pak Fren, selamat malam. Ya, selamat malam. Iya, itu tadi saya membahas ulangan 18 ayat 19. Sangat jelas di situ dikatakan, siapa yang tidak mengikuti firmanku yang diucapkan Nabi itu demi namaku, daripadanya akan aku tuntut pertanggungjawaban. Siapakah Nabi itu? Monggo dijawab. Suaranya double Pak, kurang jelas suaranya. Double. Suara saya double ya? Akhi Nandar? Double. Enggak. Oh, berarti Enggak, Bapak yang apa ini? Kurang bagus suaranya. Gini Pak, saya mau belajar Islam, jadi saya mau bertanya. Jadi percuma. Oh, mau bertanya? Enggak mau ditanya ya? Percuma bahas Kristen, bahas Injil, tapi iya bahas Injil, tapi pakai ideologi Islam, nggak bisa. Oh, enggak ada pakai ideologi Islam, Pak. Justru saya tanya sama Anda, itu kira-kira siapa itu tadi? Nggak ada pakai ideologi Islam, oh enggak. Ya, pertanyaannya diulang, coba. Ya, di situ kan sangat jelas dikatakan seorang siapa yang tidak mengikuti firmanku yang diucapkan Nabi itu demi namaku, daripadanya akan aku tuntut pertanggungjawaban. Nah, saya tanya sama Anda, adakah di dalam Bible seorang nabi yang ketika menyampaikan firman Tuhan dengan nama Tuhan? Dalam bahasa Ibrani-nya Bismi Anoki. Siapa itu kira-kira itu? Semua nabi begitu. Satu ayat aja Pak, tunjuk. Coba satu ayat aja, tunjukkan kepada saya, gitu loh. Biar jelas. Di mana ayatnya kita cek bareng-bareng. Tidak ada ayat yang menjelaskan. Masih asumsi itu namanya. Tidak ada ayat. Sebentar Pak, gantian bicaranya Pak. Ya, silakan. Tidak ada ayat yang menjelaskan secara detail, tapi yang namanya nabi, dia membawa kabar sukacita, kabar dari membawa ajaran itu dari Tuhan sendiri. Jadi dia mengajarkan kebaikan. Semua nabi mengajarkan kebaikan. Tidak ada nabi yang mengajarkan kejahatan. Jadi untuk apa diperdebatkan nabi-nabi itu? Jadi saya di sini sebagai kaum awam yang tidak mengerti Muslim, tidak mengerti ajarannya Islam, harusnya itu bapak-bapak di sini itu mengajar tentang Islam, jangan mengajar tentang agama lain. Nah, sebenarnya apa yang saya lakukan ini tidak salah loh. Karena saya bertanya kepada orang yang meyakini kitab itu. Ya, kitab Ulangan itu kitabnya Kristen, kecuali kalau saya tanya tentang Quran kepada Anda baru salah itu. Tapi karena yang saya tanyakan ini Bible kan enggak salah juga gitu, Bang. Nah, Anda mengatakan semua nabi mengajarkan kebaikan. Betul, saya setuju. Cuma di sini ada kekhususan di situ. Sangat jelas dikatakan siapa yang tidak mengikuti firmanku yang diucapkan Nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Nah, seharusnya nubuatan ini harus tergenapi. Ya, tergenapi di mana ada seorang nabi yang ketika menyampaikan firman Tuhan itu dengan nama Tuhan begitu. Nah, sepertinya betul, Anda belum bisa menunjukkan ayat, ya nggak apa-apa, saya nggak mau maksa, Pak. Begini Pak, di dalam konsep
iman Kristen sama iman Muslim itu berbeda, Pak. Nah, termasuk dengan nabi-nabi dan rasul. Nah, kalau nabi itu dia memberikan atau membuat wahyu, sebuah wahyu. Itu konsepnya Kristen. Sedangkan rasul tidak ada pewahyuan buat dia sendiri, tidak ada. Itu konsepnya Islam apa Kristen. Jadi nabi sama rasul itu udah beda di Kristen. Ya kalau di Islam nabi sama rasul itu sama aja. Konsepnya sama. Pengertiannya di Islam itu begitu. Salah. Anda tidak Nabi tahu beda soal sama- Islam, tapi Anda sudah berpendapat soal Islam. Salah Anda, justru salah. Kalau Nabi Karena di dalam Islam saya itu berpendapat Pak, bentar Pak, bentar, saya terangkan. Ya, Nabi di dalam Islam itu dia dapat wahyu hanya untuk dirinya sendiri. Sementara Rasul itu dapat wahyu harus disampaikan kepada umat. Makanya seorang nabi itu belum tentu rasul, tapi kalau rasul sudah pasti nabi. Nah, itu di dalam Islam seperti itu, Pak. Anda salah tadi mengungkapkan itu. Ya. Nah, kembali lagi itu tadi. Saya tidak membahas masalah iman Islam dan Kristen. Saya hanya bertanya tentang nubuatan ini. Apakah nubuatan ini tergenapi atau tidak? Kalau memang tergenapi di mana? Di dalam perjanjian baru kah? Di dalam perjanjian lama kah? Siapa? Yang nabi yang dimaksud yang ciri-cirinya seperti itu gitu loh. Ada enggak? Ya kalau nggak ada nggak apa-apa Pak, nggak usah dipaksain Pak. Silakan Anda bertanya aja soal Islam, silakan. Iya, saya mau bertanya soal Islam, soal tentang apa? Yasin. Tentang Yasin. Yasin ayat berapa? Oh, Paulus ini, Yasin. Paulus ini. Iya, soal Paulus. Jangan seperti itu, langsung mengklaim gitu, itu nggak baik itu. Iya, udah. Yasin ayat berapa? Saya mau tanya tentang Yasin, bukan tentang ayatnya. Yasin, arti dari Yasin. Yasin itu nama Nabi Muhammad, Pak. Oh, begitu ya. Oh iya, coba dengarkan selawat ini ya. Salatullah salamullah ala toha Rasulullah. Salatullah salamullah ala Yasin habibillah. Yasin kekasih Allah. Siapa dia? Rasulullah. Yasin tuh makanya kalau Anda lihat di dalam surah Yasin, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Nah, itu Nabi Muhammad tuh Yasin di situ. Nah, ya. Menurut yang saya pelajari, Yasin itu adalah nama dewa. Wah, ini dapat dari mana ini? Wow. Dapat dari mana nih, Pak? Yasin nama dewa mana nih ya? Baru dengar ada dewa Yasin ini. Itu tertulis di mana, Pak? Arti dari Yasin itu, Yasin adalah dewa bulan. Oh. Anda ngarang atau ada tulisan seperti itu gitu? Nggak ngarang saya, memang ada. Iya, tulisannya di mana, Pak? Sampai tinggal ketik aja Yasin di Google keluar. Oh, Anda yang bawa hujah, ya Anda yang bawa tuduhan, Anda yang buktikan, jangan saya yang disuruh membuktikan. Tunjukkan aja atas karangan siapa gitu. Saya kan mencari arti Yasin itu, mencari arti kata Yasin itu, dan yang keluar itu kan nama dewa bulan. Nih Pak ya, nggak usah kemana-mana nih. Yasin, demi Al-Quran yang penuh hikmah. Innaka laminal mursalin, sungguh engkau Yasin Muhammad adalah seorang dari rasul-rasul. Nih nggak usah kemana-mana, itu nama Nabi. Ala sirati mustaqim.
yang berada di atas jalan yang lurus. Siapa yang yang berada di atas jalan yang lurus? Yasin. Makanya tadi saya bawa datanya, salah satunya salawat tadi. Ala Yasin Habibillah. Yasin itu kekasih Allah. Siapa kekasih Allah? Nabi Muhammad. Begitu loh Pak, kalau bawa data itu enak itu loh. Ini Anda cuma modal dower doang, gimana sih? Jangan marah-marah Pak. Enggak, saya nggak marah. Siapa yang marah? Saya ini bertanya, Yasin itu siapa? Ya kan udah saya jawab. Nabi Muhammad. Katanya Yasin itu dewa bulan, makanya saya tanya ini. Makanya tunjukkan datanya. Jangan kayak anak-anak. Kalau bawa pendapat itu harus ada data gitu loh. Iya, datanya itu ada itu. Di mana? Google. Di Google Pak, di Google. Makanya membingungkan ini Yasin itu. Mungkin Bang Umar atau Bang Juma nih perlu diluruskan ini. Ustadz Sugi sampai nyerah nih. Datanya gitu di Google. Abang Juma, Bang Umar silakan. Yasin. Bang Juma. Nama dewa. Wah, yang saya tahu itu Yesus itu yang nama dewa, Pak. Gitu loh. Ini kamu kanan itu berarti. Gimana? Berarti karang. Bukan, coba tanya Bang Valen. Yesus itu artinya kuda, Pak. Kalau kamu lihat bahasa Ibrani, Yesus itu kuda malahan. Ya, Zeus ikulah, Zeus. Coba Ustaz Nandar bener enggak, Tat? Ya, dalam bahasa Ibrani ya. Kuda itu. Gimana coba? Tapi kalau bahasa Yunani ya beda lagi. Ini bahasa Ibrani, Yesus artinya kuda. Ya, gimana coba? Ada data gitu loh. Lucu ya. Nah. Ya udah gitu aja. Kalau memang nggak mungkin jawabannya itu kurang memuaskan hati saya soal Yasin. Ya nggak apa-apa. Kalau kamu percaya apa yang saya katakan, justru Al-Quran bohong nanti. Karena Al-Quran sangat jelas mengatakan sumum bukmun umyung fahum layar jiun. Orang kafir itu tuli, bisu dan buta. Jadi apa yang kita sampaikan nggak didengar sama mereka. Nah begitu Pak, nggak masalah. Anda nggak terima juga nggak apa-apa sih. Tidak ada yang kafir di dunia ini. Itu Gusti Allah aja tidak mengkafirkan orang. Kata siapa? Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masiihu ibnu Maryam. Ini yang ngomong Allah. Sungguh telah kafir orang yang berkata bahwa sesungguhnya Isa al-Masih anak Maryam itu adalah Allah. Allah yang mengkafirkan, Pak. Kata siapa? Ya, saya bilang tidak ada manusia yang mengkafirkan manusia. Katanya tadi Allah nggak ada mengkafirkan. Gimana sih? Tadi bahasa saya sampai nggak pahami bahasa saya. Tidak ada orang yang mengkafirkan manusia, sesama manusia itu. Karena apa? Karena manusia yang lain tidak bisa memutihkan manusia yang lain rambutnya. Itu salah satu contoh. Jadi tidak ada manusia yang lain mengkafirkan manusia lainnya. Anda ngerti arti kafir enggak sih? Ya itu pemahaman saya. Iya, arti kafir tahu enggak? Ini dari saya. Karena sampean ngomong kafir, saya jelaskan. Arti kafir aja nggak tahu, gimana mau ngomong soal kafir Anda? Ya kan Islam kan dikit-dikit ngomong kafir. Lah ya tahu arti kafir enggak? Saya tidak tahu arti kafir karena memang tidak diajar.
Karena kami tidak ada mengkafirkan orang. Oh. Tidak ada ajaran untuk mengkafirkan orang lain. Tapi kalau nyebut orang lain anjing justru ada yang diajarkan Yesus kan, Pak? Oh, nggak ada. Oh, Matius 15 ayat 26. Ketika ada Ayatnya orang apa? perempuan minta tolong kepada Yesus, ya kan? Bukannya ditolong malah disamakan dengan anjing. Apa kata Yesus? Tidak layak roti Bapak. bagi anak-anak dilemparkan kepada anjing. Lalu perempuan itu mengatakan, benar Tuhan, tapi anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Itu ada orang minta tolong malah disamakan dengan anjing, Pak. Bang, itu peribahasa, ya perumpamaan. Yesus selalu membuat perumpamaan. Iya, makanya tadi saya bilang diumpamakan anjing, gitu loh. Berarti berarti kitabnya berisi peribahasa bukan firman Tuhan berarti. Ntar dulu, gentar dulu. Kalau baca Injil itu dari satu bab itu ada ayat 1, 2, 3 sampai seterusnya. Itu bukan. Oke, Anda mau saya terangkan satu bab itu. Anda baca deh dari ayat 22 itu. Jangan baca satu ayat. Waduh, nggak usah ngajarin saya soal Bible. Saya ini Bible berjalan. Apalan saya itu belum ada yang bisa ngalahkan pendeta manapun tuh. Ya. Kalau Muslim itu hanya mengambil satu ayat. Waduh, satu ayat Kalau katanya. Oke. Saya bacakan dari ayat 22 ya. Nih, saya bacakan dari ayat 22. Dengar baik-baik. Kalau saya baca semua malah semakin terang ini. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu berseru, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolong aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Nah ini sampai sujud-sujud Pak perempuan itu minta tolong kepada Yesus karena anaknya kerasukan setan. Bahkan murid-murid Yesus pun tidak peduli ada orang minta tolong, malah minta apa supaya Yesus mengusirnya. Semakin terang. Itu ada apa? Ada yang tersirat di ayat-ayat itu, perumpamaan itu. Jadi kalau memahami Injil pakai Ya tersiratnya apa? Coba tersiratnya apa? Coba terangkan ke saya deh. Ayo, apa tersiratnya? Silakan. Itu kan perumpamaan. Iya, saya tahu. Wanita itu bukan anjing beneran, itu diumpamakan anjing. Saya tahu, Pak. Lah iya. Itu perumpamaan bahwa Yesus itu. Kalau Anda diumpamakan anjing mau enggak? Dengar, itu bukan untuk perempuan itu. Kata siapa bukan untuk perempuan itu? Jelas-jelas gini ya. Perempuan itu kan minta tolong, dijawab oleh Yesus, aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolong aku. Tetapi Yesus menjawab, tidaklah patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Siapa yang dimaksud anjing di situ? Ya perempuan itu. Nggak ada orang lain di situ. Ya itu pemahamannya sampean. Ya udah, pemahaman Anda seperti apa? Silakan. Pemahaman iman Kristen kan tidak seperti itu. Iya, silakan terangkan seperti apa. Karena memang Yesus diutus untuk domba-domba yang hilang. Maksudnya domba-domba yang hilang itu kita yang haus akan kasih karunia Tuhan. Israelnya jangan dihilangin. Pak berhenti Pak, saya puyeng Pak. Ini kan perumpamaan. Pak, sebenarnya Pak, gini. Kristen, astagfirullahaladzim, ya Allah. Gini Pak, kalau mau ngejelasin itu Pak, kenapa Yesus itu ngomong anjing sama itu wanita, itu kultur budaya Jewish. Ketika ada goyim, bangsa di luar Israel, itu dalam halakha mereka, itu pantas disebut sebagai dog. Itu tradisi.
Pak, jangan bikin saya puyeng, Pak. Tuh sampai saya minum bodrek nih. Betul itu yang dikatakan Bang Valen itu. Orang Israel disebut domba. Orang di luar Israel disamakan anjing. Gitu loh. Nah, gitu. Makanya di ayat 24 itu, aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel, bukan untuk anjing-anjing di luar Israel. Jadi Yesus itu hanya untuk orang Israel saja. Begitu maksudnya, Pak. Dia juru selamat. Yesus itu juru selamat manusia, bukan hanya untuk Betul. orang. Mana ayatnya? Yesus juru selamat untuk manusia mana? Orang jelas-jelas Banyak. sendiri Yesus mengaku diutus hanya. Hanya artinya tahu kan? Tidak kecuali udah. Hanya. Ya. Presiden Jokowi hanya presiden Indonesia. Bukan presiden Palestina, bukan. Ya, Yesus diutus hanya. Hanya berarti Itu kan- khusus. Itu kan untuk umat Muslim kan selalu berasumsi seperti Kok itu. kok asumsi orang ayatnya begitu? Coba dibuka deh Matius 15 ayat 24. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Bukan asumsi. Anda jangan-jangan nggak pernah baca ayat ini, makanya kaget Anda. Domba-domba yang hilang, tidak ada umat Israelnya di situ. Aduh, dibaca yang benar, dibuka dulu, dibuka. Parah nih orang nih. Marah-marah orangnya. Loh, karena Anda itu memelintir kitab Anda sendiri. Saya orang Muslim aja nggak berani menghilangkan loh. Kok Anda justru mau menghilangkan ayat Anda sendiri, gimana sih? Domba-domba yang hilang, Pak. Terus lanjut. Masih ada terusannya itu. Iya dulu. Aduh. Ini orang Kristen kok malah melintir-melintir kitab sendiri, gimana sih? Sebentar. Mau sebentar. saya- Ini aku sampai ketawa ngakak. Ini sebenarnya yang Kristen sendiri ini siapa sih? Kok malah kitab sucinya Kristen sendiri malah Nih, nggak tahu gitu. nih, baca baik-baik ini, Nih. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Nih. Gimana sih? Ini yang Kristen yang mana? Ini Mau kitab bukunya sucinya juga? nggak tahu. Kalau nggak percaya, Maksudnya dia tidak tahu Bible, akhi. Dia nggak tahu. Dia datang ke sini mau belajar Islam dan mau bersyahadat malam ini gitu. Nah, amin. nih, kalau aplikasi tadi kamu nggak percaya, mungkin kamu kira itu buatan Muslim. Nih ada Bible nih ya. Tuh, tengok tuh. Wow.
Iman itu berbeda-beda, itu tidak masalah. Tuhan menciptakan hujan, menciptakan matahari untuk semua manusia, semua penduduk manusia ini, semua ciptaannya itu bukan hanya untuk sekelompok orang, untuk orang yang beriman, untuk orang yang tidak beriman tidak mendapatkan hujan, tidak ada. Jadi kita juga diajarkan untuk menghargai orang lain, pendapat orang lain, iman orang lain. Kita tidak Pak, bisa kalau memaksakan masih kehendak kita. kelas Pak, kalau masih kelas sekolah minggu turun aja lah Pak. Ini tonton ribuan orang ini. Astagfirullah. Ya udahlah, lanjut aja. Iya, malu itu Saya tadi oten-oten yang hanya dibawa. bertanya, tapi endingnya seperti ini, ya sudahlah, nggak apa-apa. Saya bertanya, saya kalau bisa mungkin ya saya bisa belajar dari bapak-bapak di sini. Belajar Bisa dulu yuk, Pak sama Sopiatul. Belajar sama Sopiatul, kalau udah pinter ke sini. Kapan Wow. pinternya kalau sama Sofiatul belajar? Belajar iman itu, belajar agama itu bukan untuk berdebat. Oke, gini Pak. Bapak Kristen Protestan Pak Katolik? Saya Katolik. Oh, Katolik. Loh, Katolik kok Bapak kayak anak sekolah minggu? Bapak Katoliknya Vatikan apa Katolik yang keluar dari Vatikan? Katolik ya, Katolik Vatikan. Oh, berarti tahu magisterium. Kalau Katolik yang selain Vatikan, Tahu nggak Katolik Iya, tahu nggak magisterium? Tahu lah. Apa di magisterium? Tapi saya tidak bahas di sini. Nah, iya, berarti Bapak Saya di Trinitas. sini kan, di sini Iya, hanya Trinitas. mau belajar tentang Iya. Muslim dari Kalau Islam itu kan Tuhannya satu. Surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Islam itu mengkritisi Tuhan Anda yang jejer 3. Al-Maidah 73, Laqad kafaru itu. Anda kan Trinitas kalau Katolik. Iya, tapi untuk apa bahas iman orang lain itu? Ya mau Trinitas Kenapa atau Quran gua mengkritisi terkait dengan Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. tapi bukan Apa? tiga. Tapi bukan 3 Allah. Ya, bukan 3 tapi bukan 3 Allah. Kalau bukan 3 Allah, Allah Bapa, sama Allah Putra, sama Allah Roh Kudus beda nggak? Cuma satu. Duh, Allah Bapa itu beda nggak dengan Allah Putra? Ketiga-tiganya itu Allah Bapa dengan Allah Putra beda nggak? Allah Bapa itu adalah apa? Allah Bapa adalah Allah Putra dengar gitu. dulu, Pak. Dengar Ya, dulu, benerin. kita gantian ngomong. Allah Bapa itu Allah yang menciptakan 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Itu Allah Bapa. Allah Putra yang mana? Allah Putra itu adalah Yesus. Nah, apakah Allah Bapa dengan Allah Putra itu pribadi yang berbeda? Tetap satu. Apakah beda kok tetap satu? Allah Bapa itu astagfirullahaladzim, ya Allah. Satu, kau baca di magisterium, kau baca di katekismus gereja Katolik, kau baca di simbolum Athanasium, apakah Allah Bapa itu sama dengan Allah Putra? Kok satu-satu dari tadi? Bang Valen ini mau alap loh. Mantan Katolik beliau nih. Katolik mana, Pak? Loh, Katolik mana? Saya kan ini Quran gua lagi mengkritisi konsep fundamental Tuhan Anda. Al-Maidah 73 itu fix. Allah Subhanahu wa taala lagi mengkritik konsep Trinitas. Ada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Tres personae una substantia discreti non separati. Yang ngajarin Tertulian itu yang dikritisi sama Al-Quran. Nggak nyampe situ ya Pak pelajaran? Sebelum saya jawab, saya mau memberi satu contoh ini aja. Astagfirullahaladzim, jangan eksempel dulu. Anda nyampe enggak pengajaran fundamental itu? Nyampe lah. Nah, Allah kalau Bapa Anda nyampe, itu- kenapa Anda nggak ngerti? Apa? Allah Bapa siapa? Allah Bapa ya Allah itu sendiri.
yang apakah tidak bisa kita apakah lihat, Allah Bapa? yang tidak Ya bisa kalau kita raba. Woi Katolik berupa dengerin roh. RT 16. Ignatius, dengerin kau Ignatius. Saya baca Dengerin dulu, lu Ignatius. Ignatius lu dengerin yang Bang Umar nanya sama kau RT 2, apakah Allah Bapa itu sama dengan Allah Putra? Gua ada habis satu, ini bodrek habis satu, jangan kau suruh aku minum lagi. Kau Sama, jawab Pak. apakah kau Sama. bidat kau, monarki modalisme kau. Udah cukup. Bukan Trinitas, kamu bidat itu. Banes kamu ini. Bidat. Udah yang lain bidat ini orang. Waduh. Oh, enggak. Dapat orang lain. Bapak memaksakan. Silakan Pak Danco, silakan. Nih, ini Ya, ada mantan pendeta nih. Pak Prance, ada mantan pendeta, ada pendeta Dance Muma, STH MTH, dosen, mantan dosen. Silakan Pak dosen. Ya, saya nyimak dulu Pak untuk sementara ini. Udah habis berapa bodrek, Pak? Saya habis berapa tadi Sarsugi? Kalau Silakan lanjut. Aki Juma ini bagian Aki Juma ini untuk terapi ini. Silakan Aki diterapi. Ini mau diterapi dari mana? Semuanya bocor halus kiri kanan. Kayak mana ini mau ditambal? Ya gini aja Pak. Bapak bertanya tentang Islam gitu. Mungkin ada teman kita yang mau jawab di sini. Daripada Anda dikembalikan kepada pengajaran yang memang mengajak Anda itu kemudian menjadi linglung gitu ya. Itu yang sangat disayangkan. Kenapa? Karena gini. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala itu memang memberikan azab kepada orang yang mengingkari keberadaannya. Seperti apa azab itu? Summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Mereka mendengarkan Al-Qur'an, mereka mendengarkan pengajaran, tetapi akal mereka itu tidak bisa kebuka untuk mengetahui itu. Contoh ya Pak ya. Hal yang sangat sederhana tapi itu sangat fundamentalis yang ditanyakan oleh sahabat saya tadi, Bang Umar. Itu terkait dengan hal yang sangat luar biasa itu. Allah Bapa, Allah Anak. Apakah Allah Bapa itu adalah Allah Anak? Anda bingung pasti di situ. Anda ingin mengatakan yes, yang satu ada sisi kemanusiaan 100%, yang satunya tidak ada sisi kemanusiaan 100%, tapi dikatakan adalah satu. Kenapa hal itu terjadi? Nah, harusnya Anda bertanya, kenapa Al-Quran itu mengatakan summum bukmun umyum fahum la yarji'un? Bahwa orang-orang kufur, orang-orang kafir yang ingkar kepada Allah itu ditutup hatinya. Kenapa ditutup hatinya? Karena mereka tidak menggunakan akal gitu loh Pak. Nah ini makanya Dia Al-Quran. Maksudnya gimana Pak? Ya, ini sampean menjelaskan pakai Al-Quran. Iya, ini saya menjelaskan pakai. Terus kalau saya menjelaskan pakai Bible, Bapak mau? Yang sudah tertulis di Injil, di Bible ya, biarkan tertulis di Bible, itu kepercayaan masing-masing. Katanya Islam itu kun fayakun. Islam kun fayakun. Iya. Sama Pak. Ajaran Yahudi juga itu kun fayakun. Mazmur 33 nomor 9. Kenapa bahas Trinitas? Gimana? Kenapa bahas Trinitas? Trinitas tetap satu. Tuhan itu satu. Kenapa dibahas Trinitas itu? Karena agama Anda itu agama syiar. Kalau Tuhan tidak punya roh, ya. Di mana itu Pak Tuhan dikatakan Tuhan punya roh? Di mana itu? Kita sebagai manusia juga punya tiga. Tuhan punya roh. Itu di mana itu diceritakan di dalam kitab mana itu Tuhan punya roh, dalam arti kata Tuhan itu berroh. Ruh. Di mana? Ya. Ruh itu adalah firman-Nya. Firman-Nya Tuhan itu adalah Yesus itu sendiri. Ruh itu adalah firman-Nya, firman itu Yesus itu sendiri. Berarti firman Tuhan Anda itu punya keterbatasan, Pak. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu tidak menjadi
manusia. Kayaknya lato-lato juga ini Bapak ini. Lato-lato. Ya udahlah Pak, sampean lanjut sama keyakinan sampean itu aja. Jadi Ya, pada saya mulanya juga tidak- adalah firman. Pada mulanya adalah perkataan gitu ya. semua perkataan Allah itu adalah firman, itu adalah Yesus itu sendiri. Loh, bagaimana ceritanya? Bagaimana ceritanya Anda mengatakan firman itu adalah Yesus sementara firman itu adalah perkataan, firman itu adalah kehendak, sementara Yesus itu adalah daging manusia. Gimana ceritanya? Ya, firman itu telah menjadi daging, tidak ada tertulis itu di Injil. Oh, firman itu telah menjadi daging. Berarti perkataan itu telah menjadi daging. Begitu? Iya, betul. Nah, pada mulanya Oke. adalah firman. pada mulanya adalah Allah firman. menciptakan langit dan bumi dan segala isinya itu memakai firman. Dan firman Oke. itu sudah menjadi manusia. Oke, berarti setelah firman itu menjadi manusia, Theos yang ada di langit itu, dengar, Theos yang ada di langit itu sudah menjadi manusia gitu. Ya tidak bisa, Allah tidak ada ruang terbatas. Maksudnya dia juga bisa menjadi ayam, Theos Anda itu. Tuhan itu maha kuasa. Loh, maha kuasa kok. Kalau Tuhan itu maha kuasa, kenapa dia menjadi tidak maha kuasa, Pak? Loh, itu kan konsepnya. Dia harus menyelamatkan manusianya itu dari dosa maut. Ya, jadi kalau Tuhan Anda ingin menyelamatkan monyet, karena manusia jatuh ke dalam dosa maut, bukan monyetnya loh. Loh, bagaimana ceritanya? Anda mengatakan memang itu tertulis di Injil. Oke. Dan sudah dinubuatkan dari Sekarang Alkitab, begini, dari perjanjian lama. kalau Anda mengatakan Tuhan Anda menjadi manusia karena manusia jatuh ke dalam dosa, tahu enggak Anda bahwa malaikat itu kemudian berontak ingin menyamai Tuhan sehingga ia menjadi iblis? Apakah boleh saya katakan Tuhan Anda harus menjelma menjadi iblis untuk menyelamatkan iblis gitu? Konsepnya untuk manusia, Pak. Loh, tadi katanya maha kuasa, tapi kalau menjadi iblis nggak bisa. Karena Injil itu menuliskan tentang penyelamatan manusia itu dari dosa maut, bukan tentang iblis. Penyelamatan malaikat. Bukankah Allah yang menciptakan malaikat? Bukankah Tuhan Anda itu maha pengasih? Kenapa ketika malaikat itu jatuh ke dalam dosa, dia tidak datang menebus dosa-dosa malaikat sehingga dia juga mati untuk malaikat? Minimal dia berubah menjadi malaikat. Karena malaikat itu dia menentang, dia ingin menjadi seperti Allah. Ya, sama Beda seperti sama Adam. Ketika Adam dikasih perintah untuk taat, tidak mendekati buah ilmu pengetahuan, buktinya dia mendekati buah ilmu pengetahuan, sehingga dia harus menjadi manusia. Ya, konsepnya kan dia tidak ingin menjadi Allah. Beda sama Lucifer. Beda sama Lucifer. Di mana kemudian ada Lucifer yang ingin menjadi Allah? Di mana itu datanya? Konsepnya memang dia mau menyamai Allah di perjanjian lama, dia mau menyamai Allah. Tolong tunjukkan datanya ke saya, Pak. Anda memfitnah lagi nih, memfitnah kepada malaikat ini. Itu terjadi akhirnya diusir dari surga. Siapanya? Lucifer diusir dari surga oleh karena itu awal mulanya itu malaikat. Nah, ya, terus ketika Oke. Lucifer diusir dari surga. Adam diusir dari mana? Adam diusir dari surga karena memakan buah terlarang itu. Oke, berarti Anda sudah mengakui bahwa Adam dicipta di surga? Iya, dicipta di surga. Emangnya dicipta di mana? Bukan di bumi. Adam diciptakan di surga. Udah tertulis di Taman Firdaus, itu berarti surga. Oh, berarti Adam tidak dicipta di bumi. Diciptakan. Bujang oi. Luar biasa. Tandanya Mbak Si marah. Marah. Ini ada baiknya juga ini. Ada baiknya dialog kita ini. Satu-satunya
teman Kristen yang mengakui bahwa Adam dicipta di surga. Ini ada sangat luar biasa ini. Ini sesuatu yang Allah. Itu iman. Jadi kita saling menghargai lah. Saya juga menghargai imannya Muslim, bapak-bapak di sini. Iya, kita saling menghargai nih, Pak. Ini kita cuma dialog. Itu biasanya Iya, itu, dialog. Pak. Dialog. Yang penting kita tidak saling Kalau cakar-cakaran. dialog, yang namanya dialog, apapun pendapat orang lain ya kita jangan ini, kita menghargailah pendapatnya. Iya, saya menghargai pendapat Bapak. Makanya saya katakan satu-satunya teman-teman Oten yang mengakui Adam dicipta di surga itu hanya Bapak yang pernah kudengarkan. Kan gitu. Iya kan? Nah, sekarang ketika Bapak mengatakan Tuhan datang dalam rupa manusia, apakah itu Anda sudah merasa menghargai Tuhan? Ya memang sudah dinubuatkan di dalam kitab-kitab sebelumnya dari perjanjian lama. Kitab perjanjian lama itu dituliskan ribuan tahun sebelum kitab Anda. Dari mana Anda bisa mengetahui bahwa nubuatannya itu kena kepada apa yang dituliskan oleh orang-orang Yunani? Nubuatan itu tertuju kepada Yesus itu sendiri, dan dia menjalankan nubuatan itu semua sampai selesai. Waduh, Dinda Kores tolong. Dinda Kores, mungkin antum punya obat botrix, tolong dicerahkan dulu. Silakan Dinda, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Asatid, Gurundaku, Satsugi, Bang Umar, Anda Yonat. Coba silakan. Tapi aku pengen berbagi Injil dulu, ini berbagi Injil. Tadi untuk kawan-kawan Muslim yang sempat beberapa hari kemarin sakit hati gara-gara Vergudok bangkit lagi di bulan ketiga ya, lalu kemudian menghujat ke Gurunda, udah terbalaskan hari ini. Bubuk dia. Dia bubuk dia. Bahas soal prot itu udah bubuk dia. Jadi stay tune, silakan lihat di Triun Slayer comment center. Gitu. Ngamuk dia. Aku sampai diturunin itu di tempatnya kiamat. Dia bahas ini Gurunda. Dia bahas siapa? Syaidah Aisyah itu kan dinikahi umur 6 tahun dan begitu-begitu narasinya. Aku tinggal bawain Yahudi aja sekarang. Tapi kan di Yahudi 3 tahun lebih sehari udah bisa diprot-prot itu. Itu kan ajaran Yesus yang menjadi firman. Oh, marah dia. Ngamuk dia. Itu Yahudi sekte mana? Itu Yahudi sekte mana? Aku jawab gini. Yahudi sekte Nasrani. Kisah para Apostolos 24 nomor 1 sampai 5. Gitu. Makin ngamuk dia. Langsung dia mau fatwa dari web WordPress. Makanya aku kesini sekarang silaturahmi juga gitu. Kebetulan ada yang seperti nasi. Siapa itu? Franse. Dia masalahnya apa sih Gurunda? Mau nanya apa dia? Masya Allah, barakallah Mbak De, berkah selalu. Masya Allah. Kalau Gurunda ini tuh aku udah dengar rumornya ini selama 2 minggu vakum selalu banyak paus dan singa berkeliaran. Iya. Jazakillah khairan Ukhtina De, semoga Allah Azza wa Jalla balaskan berkali lipat apa yang diberikan kepada para mujahidin kita. Amin amin Allahumma amin. Berkah selalu. Itu apa tuh, friends? Lu apa masalahnya sama Islam? Halo Pak tadi Frans, curhat. nggak ada masalah. Nggak ada masalah, saya bilang. Kita saling menghargai pendapat orang, iman orang lain. Saya juga menghargai bapak-bapak di sini, iman Muslim yang sangat kuat, mantap. Jadi. Terus kapan mau syahadat, Pak? Saya berusaha ini tapi tidak menemukan jalan. Jadi di situ saya tidak temukan jalan. Jadi keluarga saya Muslim memang ada banyak. Oh, alhamdulillah. Tapi ada niatan untuk ini, untuk hijrah ke Islam. Begini Pak, istri saya juga Muslim. Nah ini kita uliknya di sini Gurunda dan Asatid Villa. Coba. Semuanya Muslim, dari semua keluarga itu Muslim. Nah, tapi saya tidak menemukan yang namanya keselamatan. Nanti konsepnya ini nanti kalau yang saya baca setelah di Islam setelah meninggal ya udah selesai. Tidak ada penyelamatan situ, kebangkitan tidak ada.
Sedangkan ada 99 nama Allah itu termasuk kebangkitan. Nah, di situ di Injil saya itu ada tertulis bahwa Yesus itu adalah kebangkitan. Akulah kebangkitan. Akulah jalan hidup, jalan kebenaran. Akulah terang, akulah cahaya, nur. Yang di Islam bilang aku nur. Jangan bilang nur. Jangan bilang nur, Pak, enggak bagus. Gini loh, Pak. Oke, gini. Aku jelasin dulu yang di Islamnya ya. Nanti dari Asatid menambahkan. Posisinya begini. Dalam Islam itu keselamatan itu bahasanya bukan keselamatan. Kita lebih kepada golongan yang beruntung itu mendapatkan jannah, golongan yang merugi itu pasti neraka. Al-Baqarah ayat 1 sampai 6 menjelaskan orang-orang musyrik dan ahli kitab itu udah pasti neraka jahanam gitu. Apakah muslim orang musyrik? Bukan. Maka kita mendapatkan keselamatan. Janjinya di mana? Al-Baqarah ayat 23 ayat Al-Baqarah ayat 25 gitu. Lalu ada Ar-Ra'd ayat 23. Nah, janjinya apa? Kita nanti diselamatkan, masuk surga, berkumpul dengan keluarga-keluarga. Ada aktivitas di sana. Kita akan ngobrol abadi, bersukacita, berkasih sayang dengan keluarga kita. Itu keselamatan dalam Islam itu dijelaskan sampai aktivitasnya ngapain gitu. Di surga tuh ngapain sih supaya nggak bosen? Kita kan nggak mati lagi tuh. Nah, ngapain tuh kita tuh supaya nggak bosen? Itu dijelaskan dalam Islam. Posisinya gue juga sempet nih mikir, saya juga dijelaskan oleh keluarga seperti itu. Dijelaskan oleh keluarga saya. Ya berarti ada juga kebangkitan. Kalau kayak gitu kan, gimana sih? Kok ngomongnya nggak ada? Kalau udah dijelasin berarti ada. Maksudnya dijelaskan seperti yang Anda sebutkan tadi. Tapi saya tidak menemukan yang namanya keselamatan. Aku dapat, masya Allah, jazakillah khair. Oh tidak, alhamdulillah rezeki anak soleh buat beli rumah. Lanjut. Amin. Karena konsep yang saya pelajari di Kristen, di Katolik khususnya, surga itu tidak seperti yang tertulis di yang pemahamannya Muslim. Nah, itu yang membuat hati saya ini masih berpikir-pikir, sebab konsep surga di Kristen itu beda jauh sekali sama konsepnya Muslim ya. Beda lah, Pak. Surga di Kristen ada perang naga, di Islam nggak ada perang naga, Pak. Kalau konsepnya surga itu, kalau kita udah meninggal, di Kristen ada perang naga, Pak. Kalau konsepnya Kristen, Katolik itu di surga itu kita udah meninggal di surga itu. Oh, nggak ada itu. Oh, coba dibuka itu di Wahyu 21 itu. Itu ada perang naga di surga itu. Nah itu kalau Wahyu Yohanes itu. Pak Franse kalau dialog sama Muslim biasakan bawa biblos cetaknya, biasakan dipegang karena kita tuh dialog pakai dalil. Takutnya kita disangka bohong. Pegang nggak biblos cetaknya? Ini saya lagi di luar pulau nih, Pak. Mohon maaf, nggak bawa bibel. Oh, nggak bawa biblos ya? Oh, ya udah. Yaudah, dibacain aja paling ya. Wahyu berapa, Satsugi? Ingat tadi Wahyu 21 sih. Wahyu 21 naga ya, coba kita ini naga. Bentar ya. Naga nggak ada 21, di 22 mungkin. Coba dicek. Naga 22 nggak ada 20. Ular. Wahyu 12. Wahyu 12. Apa? Oh iya, Wahyu 12 kebalik saya. Wahyu 12. Oh, Wahyu 12. Nomor pitu naga ya. Oh, banyak naganya nih. Nomor pitu penglihatan Yohanes si Ciloro tolu tentang kiamat. Oh, itu penglihatan Yohanes tentang kiamat. Itu si ular tua yang disebut iblis atau setan yang menyesatkan seluruh dunia dilemparkan ke bawah ya itu. Dibaca dari ayat pertama deh. Ini aku bacain. Ini ya, ini Wahyu 12 tanpa takia terjemahan, ini gua bacain. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung di dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda yang di langit, dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7, bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota.
dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Maka ia melahirkan seseorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ketatanya. Perempuan itu lari ke padang gurun di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Maka timbullah peperangan di sorga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Perangnya di mana, Pak Friends? Di surga, Mas Bro. Perangnya di surga. Memang itu penglihatan Yohanes. Wahyu itu memang penglihatan Yohanes. Itu Yohanes bohong, Itu Pak. penglihatan Yohanes bohong enggak Yohanes. kira-kira itu? Yo nggak bohong lah. Oh, Itu berarti memang betul ya ada penglihatan perang naga di surga ya? Bukan naga, itu pemimpin malaikat itu Lucifer namanya, tapi memang Katakan naga memang- gimana sih? Maka timbullah peperangan di surga, Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya, kok bukan naga katanya, gimana sih Anda? Pak Katolik sebentar, ini saya interupsi loh. Anda itu Katolik, Anda kok berani menarasikan Lucifer itu iblis? Lucifer itu kan Yesus. Anda kalau Iya, pas salah lagi loh. di Mahda apa itu ya, Paskah atau apa itu astagfirullahaladzim ya Allah. Anda Katolik sekte mana ini? Masa Lucifer itu Yesus kok bilang iblis? Astagfirullahaladzim ya Allah. itu asumsinya Pak. sampean sendiri itu. Bukan asumsi, Anda Pak. Astagfirullah. Ini kita lihat di Katolisitas ya, katolisitas.org nih. Ada lagunya itu. Nih saya buktikan Pak ya bahwa Lucifer itu iblis. Di dalam Yesaya 14 ayat 12. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Coba di dalam kitab Wahyu ada baca. Wahyu 2 ayat 28. Dan kepalanya akan kukaruniakan bintang timur. Wahyu 22 ayat 16. Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semua ini kepadamu. Bagi jemaat aku adalah tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Siapa bintang timur? Lucifer. Lucifer, bukan Yesus. Yesus. Nih, Ya beda, wah, nih. bukan Yesus, Lucifer ya, Oke, Lucifer. kita dengar lagi ya. Kita dengar Wahyu 22 ayat 16. Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semua ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Siapa bintang timur di sini? Siapa? Yesus. Lah ya, coba di dalam Yesaya tadi kita baca ya, di Yesaya 11 ayat 1 sampai 10 tuh. Suatu tunas akan keluar dari tunggul usai, datang taru akan tumbuh dari pangkalnya, akan berbuah. Mana ya Yesaya tadi ya? Lupa saya. Bentar. Nah, itu dia. Yesus ini kan tunas Daud, bintang timur. Nah, gitu. Mana tadi? Jadi di Mada bintang Paskah itu, timur. Lucifer disebut Yesus loh itu. Ada lagunya itu. Gimana sih Pak Katolik ini? Astagfirullah. Lucifer itu ini untuk friends yang nggak ngerti Katolik ya. Lucifer itu bahasa Latin, bahasa Indonesianya bintang timur. Yesus itu bintang timur. Yesaya 14 ayat 22. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Siapa bintang timur? Yesus. Gimana sih? Lambangnya Lucifer itu seperti yang di masjid-masjid. Lambang Lucifer di masjid-masjid ngawur. Lari ke masjid lagi. Aduh. Itu lambangnya memang. Dalam Nggak, bahasa gini loh. Ini sini aku kasih tahu mengenai sejarah bulan bintang. Bulan bintang yang ada di kubah-kubah masjidnya Islam itu adalah tanda yang diwarisi oleh Kekhalifahan Utsmaniyah. Kekhalifahan Utsmaniyah mengambil lambang tersebut dari kekristenan Bizantium.
Kekristenan Bizantium menggunakan itu dari abad ketiga. Kenapa dipakai Islam? Itu untuk mencemooh orang-orang Kristen Bizantium yang kalah di medan peperangan. Tanahnya dicaplok, lambangnya dipakai. Untuk apa? Untuk memperdaya orang-orang Bizantium yang mengira bahwa itu masih tanahnya orang Kristen Bizantium. Gitu. Jadi itu adalah simbol kemenangan dan mencemooh yang kalah perang. Itu sejarahnya, my brethren. Selamat datang di kebenaran. Katolik. Oke. Ngaku-ngaku. Terima kasih. Pak, sebentar Pak. Kalau Anda Katolik, Hari Raya Trinitas tanggal berapa? Gak ada Hari Raya Trinitas. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ampun. Ini jujur deh. Jarang ke gereja ya, Pak Frans ya? Iya, karena istri saya Muslim. Kenapa dilarang sama istri? Bukan dilarang, memang di Katolik memang ya agak susah juga untuk. Oh, tidak terdaftar berarti di Vatikan pernikahannya? Tidak. Zina nggak sih jatuhnya dalam Katolik itu? Tiga saya satu. Itu privasi ya. Makanya kami nih di sini nih ahli liturginya kekristenan Pak Frans gitu. Jadi sekalinya kita ngulik kita tahu titiknya Pak Frans ini di mana keimanannya, bagaimana pengaplikasiannya. Gitu. Makanya mending gini aja, aku saranin pindah Protestan aja. Protestan bebas. Malah bidat, kores gimana nih, malah nyuruh orang ke bidat malah. Daripada dia posisinya zina terus ini Katolik tapi nggak terdaftar pernikahannya di ini. Oh iya. Ortodok Timur lah lebih bagus. Malah kau suruh ke Protestan. Aduh, kitabnya aja copy paste. Ya nggak apa-apa, yang penting kan bebas gitu. Percaya Yesus Tuhan auto surga. Ya, berdebat sama yang lebih ini aja, seperti yang lebih paham aja, lebih paham Al-Quran. Ada Pak, ada. Orang Kristen yang pintar, coba suruh masuk sini Pak kalau ada Pak. Saya sudah 14 tahun belum ketemu Kristen yang pintar. Terserang. Ya banyak Kristen yang pintar. Iya, sayangnya kan belum ketemu gitu. Saya kan tidak memahami apa ajaran Muslim, jadi saya untuk bertanya lebih detail saya tidak sanggup, tidak mampu. Enggak gini Pak Frans itu bertanya itu untuk memojokkan atau untuk belajar? Khawatirnya nanti salah tafsir, nanti jadi masalah. Bukan. Gitu. Pertanyaannya niatnya apa? Pak Frans ini bertanya niatnya apa? Ya niatnya belajar juga. Ya udah, apa aja? Apa yang dibingungkan dari Islam? Kenapa masih tidak tertarik untuk masuk Islam? Kenapa? Yang tadi saya tanyakan tadi, yang saya bilang tidak ada keselamatan di Islam. Itu namanya bukan tanya, itu menjaktis itu. Tidak ada keselamatan gimana? Iya itu mah. Orang Yasin dibilang dewa bulan. Ngawur. Kata siapa nggak ada keselamatan di dalam Islam? Justru saya tidak menemukan Islam satu tidak janji. masuk. Ya, saya tidak menemukan janji Yesus bahwa dia menjanjikan surga bagi Kristen. Kalau ada saya siap dibaptis deh. Tunjukkan Yesus ngomong di mana menjanjikan surga untuk Kristen. Kalau di Islam banyak ayat, Pak. Anda baca aja di dalam surah Al-Mu'minun itu ayat 1 sampai ayat 11 itu. Ya. Belum lagi dalam surah Yasin, hum wajuhum fidolalin alal aroiki mutakiun. Nanti kita akan dijumpakan dengan pasangan-pasangan kita di surga. Itu surah Yasin. Pak, mau apa aja Pak daripada stroke loh. Anda bisa buktikan enggak pada saya Yesus menjanjikan surga untuk Kristen? Di mana? Ada. Coba di mana? Saya ini hafal Bible loh, banyak hafal Bible loh Pak. Coba Anda sebut di mana? Mending bilang nggak tahu, Pak. Mending bilang nggak tahu, kita yang ngasih tahu itu. Dia bangkit dan dia mau ketawa dia. Setelah dia ya emang gini kalau dialog sama siluman kayak begini nih. Dialog sama siluman jadinya gini nih. Oh, makasih ini. Ya iya Pak, Anda Katolik, hari Trinitas Anda nggak tahu.
Gimana Lucifer kau bilang iblis lagi? Bang. Kau untung nggak denger paus kau. Kau denger paus kau di heterodok kau. Serius. Pak Prince bukan Kristen bang, tapi kristal. Kristen Natal. Oh iya. Iya Kristen Natal. Jadi Kristennya pas Natalan doang dia. Silakan. Aku ini loh, aku selama vakum 2 minggu tuh ngedenger singkatan Gurunda ngakak banget. Apa Spanyol? Spanyol apa? Artinya tuh? Silahkan menghina sepuasnya, nggak apa-apa. Silahkan berbicara, saya nanya, tidak apa-apa. Spanyol Bagus apa itu. bang? Apa? Bang Juma itu yang punya Spanyol apa Gurunda? Separuh nyolong. Dapat aja. Dapat aja. Separuh nyolong. Yo bisa yo. Saudara. Oh ada Julius nih sini, Julius nih. Ada Julius. Saudara. Karma, woi. Jama-jama. Lah ya orang Kristen kayak gini kok naik gitu, malu-maluin Kristen nih. Masa Tadi banyak yang ini loh mau naik loh, ini Sasugi banyak yang mau naik loh. Cek Sembiring suruh naik sini. Siapa di sini Kristennya nih? Katanya ada Ceki Sembiring itu. Coba suruh naik Ceki Sembiring sini. Assalamualaikum. Wah, kelewatan kalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini kita tanya ya, ini kita tanya Ikhwan, ini kita tanya nih. Julius, lu kapan mau masuk Islam? Kapan? Gua ketawa, gua tanya. Oi, enggak, masalahnya si Friends itu tadi orangnya udah lembut banget, dibully lagi kelewatan. Lembut tapi nyakitin. Masa dia justru pelintir-pelintir kita punya sendiri sih? Ya, yang lucu, gue baru tahu ada orang Katolik bilang Lucifer tuh iblis. Ini terkontaminasi RT 16 juga. Ada. Jadi sekarang itu di Indakores ada 2 kitab. Yang pertama itu kitab Spanyol, separuh nyolong. Yang kedua itu kitab Arab. Apa tuh? Asli, real, dan absolut. Asik. Mantap. Siap. Jadi kitab Arab ya Gurunda ya? Arab. Apa Arab? Asli, real, absolut. Mantap. Masya Allah. Spanyol, separuh nyolong. Itu aku lagi main Mobile Legends ngakak-ngakaknya dapat aja ini. Spanyol, separuh, nyolong. Itu waktu sama siapa ngomong gitu, Bang Juma pertama kali? Sering. Lupa saya sama siapa ya? Sama Herdi. Kemarin siapa yang minta ini ya, titip pesan bilangin Bang Juma, Bang janganlah bilang apa nenekmu kiper, kasihan nenek orang udah meninggal. Aku disuruh sampaikan, aku ketawa itu. Allahu Akbar. Iya. Jadi nggak ada perhitung. Tapi yang bikin ngakak lagi itu apa kemarin tuh? Naiklah botak. Kenapa botak? Apa tuh? Ada di dalam kitab Keluaran ya? Kitab Raja-Raja berapa itu? habis itu masa sih? Habis itu lawan kita botak, iya kan? Habis itu lawan kita botak kan waktu itu. Siapa? Terus dia bilang, jangan kau bilang aku botak gitu ya kan? 2 Raja-Raja 2 nomor 23 gitu. Oh iya ini Elisa pergi dari sana ke Betel dan sedang ia mendaki, maka keluarlah anak-anak dari kota itu lalu mencomokkan dia serta berseru kepadanya, naiklah botak. Oh, aduh, itu dibunuh semua anak-anak itu. Dibunuh loh itu. Gara-gara bilang botak aja dibunuh. Di mana dibunuhnya? Ya itu baca selanjutnya tuh. Lalu berpalinglah ia ke belakang, dan ketika ia melihat mereka, dikutuknya mereka demi nama Tuhan. Maka keluarlah 2 ekor beruang dari hutan, lalu mencabik-cabik dari mereka 42 orang habis. Ini brutal ini. Iya, gara-gara bilang botak. Tuh dibunuh sama Tuhan melalui beruang itu. Itu Nabi siapa itu? Elia ya? Elisa ya. Oh ya Elisa. Aku mau nanya, berhubung ada Ustadz Sugi kan, guru saya ini ya. Ustadz Sugi,
Di dalam akidah kita, misalkan kita kan punya akidah nih, boleh nggak kita itu misal bikin produk makanan dikasih nama itu kayak sahabat-sahabat itu, kalau dalam Islam nggak boleh kan? Misalnya keripik Abu Ya. Bakar gitu. Nggak, misalnya kayak Nabi kita, orang penting lah dalam Islam kan gitu kan, nggak boleh ya? Ya Ustaz nggak Sugi, boleh ya? lah, nggak boleh. Nah itu saya lihat ada roti merek Paulus, mungkin Bang Nandar nih, Kak Nandar yang bisa buka roti merek Paulus, ada loh. Ada, biar nggak kena, biar nggak kena. Kalau delik roti aku. merek ikan paus mungkin bagus ikan paus. Ada Gurunda Kalau- Juma asal ada Masa sih? itu. Coba Kak Nandar roti Paulus. Gimana ya? Tapi Hotel dulu Ye- juga ada Hotel dulu Yeski aja ada ini loh. Bang, dulu ada misionaris menjajakan minyak gosok. Mau tahu mereknya apa? Minyak Yesus. Oh ada. Ada ternyata roti Paulus. Coba Ustadz Sugi biar Minyak aku nggak kena Yesus delik. juga ada. Minyak Yesus tahu minyak tawon maksudnya? Ya kayak gitu-gitulah. Ada roti Paulus. Mungkin maksudnya minyak urapan ya. Wallahu alam. Iya, minyak urapan. Ntar masih loading. Ada tadi? Itu roti warung atau roti yang mahal gitu? Nggak nampak ya? Di Surabaya Aku dijual lihat di Kores. Google aja langsung ah. Tuh. Roti Paulus. Tuh roti Paulus tuh. Wah, berapaan? Oh, 3.500 ya. Oh di kamar. Oh iya, woi, roti warung, woi, buset. Roti legendaris Surabaya masih enak. Oh di Surabaya ya, pantesan tahu itu. Iya. Akhi Umar. Paulus Bukan ada, saya, Paulos ada. Roti Berarti Paulus di- ada, roti Paulos ada. Paulos. Iya. Ya. Surabaya doang, Bandung nggak pernah lihat aku. Roti Yang kuning Paulus. itu Paulos. Paulus. Jangankan roti, Hotel Yeski aja ada. Ada di Bandung itu. Ini biasa yang ini tuh ini loh, yang hati-hati mutasyabih. Rumah sakit. Rumah sakit tuh hati-hati tuh. Rumah sakit Kitab apa? Arab. Banyak. Ini ada yang Ciloti. kelewatan nih. Tadi ada yang komen tadi masa sempak merek Yesus mah kurang ajar kali ini orang. Parah nih. Ngarang itu nggak ada tuh. Nanti dilaporin Nggak Gur. boleh. Jangan, Gur. Iya. Dilaporin nanti. Nggak boleh Kalau itu. kalau lari telanjang ada. Lepaskan kain lenan lari telanjang ada. Kenapa mereka main lapor? Kan biarkan Tuhan bekerja. Kenapa sih? Ayo dong, harus konsisten dong dengan Loh, gimana lu? iman, komitmen. Itu Tuhan gitu. bekerja menggunakan badan mereka kan kepenuhan. Kan mereka kepenuhan roh. Kepenuhan roh itu artinya kan dari Tuhan bekerja. Setelah kepenuhan roh baru di-report. Betul nggak? Artinya Tuhan dong yang bekerja. Oh, gua kira tuh langsung yang bikin laporan tuh ya bagian-bagian Tuhan begitu, gua kira. Enggak, Tuhan bisa inkarnasi, jangan lupa. Bisa mengambil rupa kan. Besok Valen juga bisa, Gitu. Valen bisa dimasuki juga kok. Ini kan Oh, sudah ada saya Aditya. ada senjata kok, Jul. Saya punya minyak urapan ini. Sini yang mau gua jadiin Mesias nih, minyak urapan. Nih. Belum habis juga minyaknya Bang Umar. Tinggal 2. Kemarin ya si Luga biasa. Dia kalau nggak beli Langganan minyak ya? urapan gua nggak sakti dia. Nio Langganannya cuma- nantang Ustaz Sugi. Wih, Nio. Siapa? Niul. Ada nih Niul. Kalau mau nantang, kamu harus open cam. Karena kalau nantang saya, Anda harus level dengan saya. Open cam tanpa buka Bible, harus bisa menunjukkan ayat Bible. Nah, itu kalau udah berani nantang. Tapi kalau hanya sekedar dialog, nggak saya kasih syarat. Anda nantang sama saya udah selevel belum? Gitu loh. Open cam ya, naikin open cam. Kita debat Oh, open naik. cam tanpa buka Bible.
Ayo, Namanya tapi siapa harus sih? bisa menunjukkan ayat Bible yuk. Sini naik. Udah sedia bodrek saya, udah sedia bodrek tinggal 3. Saya udah habis 1 bodrek. Habis 1 saya bodrek. Namanya siapa? Biar saya ramal. Roti Paulus Ya. dong. Namanya siapa namanya? Noel, Noel siapa laundry atau siapa? Noel. Oh, orang laundry. Noel. Brian apa? Aduh, namanya itu. Now laundry. Selevel enggak brand nantang saya nih. Open cam gitu loh, biar enak kita. Anda Coba selevel komen, dengan saya gitu. Yuk, naik ya open cam ya. Debat tanpa buka Bible. Tapi harus bisa menunjukkan ayat Bible, ayo naik. Itu baru Komen, selevel komen dengan dulu. saya. Kalau udah berani nantang ya harus selevel lah sama saya. Masa saya kelas berat mau ngelayanin kelas terbang ada aja. Itu Mbak D juga nantang tuh. Dilamar tuh Brunda. Gimana? Brunda berani nggak? Masya Allah. Masya Allah, Ustaz Sugi dapat rezeki lagi. Alhamdulillah. Jazakillah khairan katsiran Itu bil tuh, jannah untuk ya ukhtina. Untuk persiapan nikah beliau itu deh. Biasa. Kita lagi. Aduh, kebagian semua. Alhamdulillah, alhamdulillah rezeki anak soleh. Lalu Mbak D malam-malam nih. Masya Allah. Subhanallah. Berarti bentar lagi singa ya ini ya. Bentar lagi singa ke guru deh. Udah keluar singa tadi. Masa ini yang belum belum kebagian ini Bang Julius nih. Nggak apa-apa lah. Ini Aki Julius. Aki Aku lagi Julius nyari pada Aki software Julius bagian. ini event yang di TikTok yang belum tahu Aki Julius sepak terjangnya ya. Beliau ini MVP di 2022 karena dia ini didoakan supaya meninggal. Masya Allah, alhamdulillah. Tuh dapat Jul. Tunggu lo, bukan masalah itu. Masalah didoakan meninggal kok nggak enak kali. Gue pikir lu mau bilang. Iya, didoakan meninggal. Didoakan meninggal. Ikhwan yang di TikTok, yang di YouTube udah pada tahu. Didoakan meninggal itu oleh salah satu tritung wanita Sama ya. Sarah. Sama Sarah. Tiga orang Sarah yang doain gua. penghujat Islam itu bahasanya. Enggak, 3 orang yang doain gua. Sarah, Walabu, nanti Walabu sama Mangapul. Mangapul juga Mati doain gua duluan. Ya Allah. Ya doain malah mati duluan. Mangapul Tidak akan doanya luar- tidak akan melihat 2023 gitu katanya dibilang. Alhamdulillah. Mereka kan penyembah berhala. Ya nggak mempan lah doanya gitu. Enggak, yang paling lucu tau nggak doanya apa gini? Jadi waktu itu aku ingat ya, Mangapul doain bilang ya dia minta Yesus untuk membungkam mulutku selamanya. Ya, Sarah doain gua supaya kalian 2023 dia suruh Yesus cabut nyawa gua. Datang Walabu bilang, ya Walabu bilang doa itu bukan kepada Yesus untuk mencabut nyawa. Kalau mau doa itu kepada iblis. Masya Allah. Jadi dia bilang, kuserahkan Julius di tangan iblis, ya. Dia Barakallah bilang, Mbak D. ya dia suruh Masya iblis Allah, cabut keren nyawa gua. betul. Terus aku bilang Suara gini sama kecil, si Walabu. Ya, jadi Suara aku bilang kecil, sama Walabu Jul. gini. Signal mungkin ya. Jadi aku bilang sama Walabu, kalian ya, Walabu doa sama iblis. Sedangkan 2 lagi doa sama Yesus. Nanti Yesus sama iblis ketemu dong di depan pintu kamar gua gitu kan. Terus mereka bingung. Kok kita ketemu di depan pintu? Itu mereka mau ngapain tuh? Kira-kira mereka Inilah kontak mualaf atau nih. berantem? Nggak serius kan? Logikanya kritis. Iya. Yang ini minta sama Yesus, yang ini minta sama iblis. Ya udah mereka berdua ketemu dong di pintu kamar gua gitu kan. Ya udah terakhir mereka berantem sendiri, nggak jadi-jadi datang. Nah, itu Ikhwan MVP yang pertama. Ini yang di perspektif aku ya. Terus yang kedua itu masih pada inget nggak anak Batak? Iya. Lu bikin orang dendam. Nah, anak sama gua aja, Batak lu. itu yang ngurusin penghujatannya karena sudah terlalu menghujat. Yaitu ya mualaf kita yang satu ini gitu. Semoga Allah memberkahimu selalu akhirnya Julius. Amin. Karena sudah membuka Amin, satu ya penghujat Rabbal secara Alamin. nyata. Amin, amin, Allahumma amin. Gitu. Makanya Tunggu lu, pendeta lu- MBM ngamuk ngelaporin ke Julius. Kan ke situ tuh anunya apa jalan ceritanya itu. Iya.
Ya, Berarti yang dilaporin ke polisi itu bukan hanya aku ya, Julius juga ya. Berarti dua Iya. orang ya. Dua Bang orang. Juma belum nih. Bang Juma belum nih. Udah, yang laporin siapa? Bu Yuni. Bu Yuni Muslim sendiri loh ya, sedih gak sih? Iya, aduh parah. Sampai Paling sana nggak- ditolak itu laporannya. Paling nggak bergengsi dong Bang Juma, yang laporin masa Bu Yuni. Aduh, parah. Ini parah ya. Ini lu si Kores nih parah nih, buat orang jadi ada musuh di TikTok nih. Kenapa bisa? Ya lu pergi ngomong gituan masalahnya. Enggak, maksudnya ini untuk muslim gitu. Ya kalau misalnya ada orang yang nggak suka sama lu itu mah udah sunatullah lah. Namanya juga gerak di bidang begini. Ya sama kalau MIM nggak Lihatnya gitu di jalan masalah. ini. Justru Ya, kalau masalah itu ala bu. kalau dakwah kita itu menyebabkan orang Kristen seneng, nah ini perlu dipertanyakan dakwah kita ini. Karena cakep banget, yang Ustaz. namanya dakwah itu pasti menimbulkan yang namanya pro dan kontra. Yang pro itu dari golongan kafir, yang dari golongan beriman, yang kontra dari golongan kafir dan munafik. Itu sudah Tapi- pasti. Tapi Ustaz Zuki, saya heran nih. Kalau dakwah kita tidak disenangi berarti benar nih dakwah kita ya. Iya betul. Iya kan? Iya. Tapi kalau dakwah kita disenangi berarti kita tidak Wah, nggak bener. Tapi Ibun kok suka sama saya, dakwah saya. Ini nggak bener nih. Ini nggak bener ini. Itu anomali itu. Iya gimana Kanda update-nya? Oh iya ini untuk Ivan juga yang belum tahu yang di TikTok terutama ya. Tahu Tefudin Ibrahim? Nggak tahu. Nah, dia penghujat nomor wahid gitu. Dia adalah kelas 1. Nomor 2 dia. Masih ada Paul Janggoy. Oh iya ya, dia penghujat nomor 2. Yang pertama itu si Jang ya, Jang. Nah, ini orang udah mau penghujat, kiprahnya udah panjang banget dan sekarang sedang dalam dirundung azab dari Allah. Itu apa? Istrinya selingkuh dengan siapa? Masya Allah. Dengan anaknya Kosman. Tunggu lu. Istrinya nggak selingkuh, jangan lu tambah-tambahin parah nih si Kores. Iya, dari Facebooknya sendiri gue dapat. Gue berani begini karena memang dari gue ada Saipudin datanya. sendiri kok. Bang, Enggak, itu saya Bang Kores. Pudin. Bang Kores, jangan salah. Ibun lagi deket sama Jul loh. Aku kesalip loh, nggak tahu ya. Oh ini belum ada update nih. Gimana itu? Enggak, sebenarnya Ajak ketemuan kalau mau sama aku dibilang sama Jul. ya si siapa Taipudin itu sebenarnya ngarang cerita seakan-akan dia terzolimi. Tujuannya ya kembali lagi supaya orang kasihan sama dia dan donasi lebih banyak. Lah, terus pandangannya si siapa si istrinya ini kepada Tefudin gimana sekarang? Katanya lato-latonya Saipudin itu sudah lembek. Panjang sebelah ya Gurunda ya, panjang sebelah. Pecah satu tapi Panjang sebelah. Dicubit nggak balik lagi bentuknya. Iya. jadi ada beberapa fakta sih sebenarnya Saipudin ya, tapi Aku nggak tanggung jawab ya. iya. Tapi terakhir dia barusan curhat tuh lagi di Facebook masalah dia bilang polisi lagi nyari dia. Enggak, Kasihan bukan sih yang si- itunya, yang hubungannya sama si istrinya itu. Sebenarnya enggak sih. Kalau lu cross check ke orang-orang yang kenal mereka enggak. Jadi Ada memang yang bilang- murni. Enggak maksud gua. Maksud gua perasaannya istrinya kepada Tefudin gimana? Oh, udah. Ada yang bilang lato-latonya Gimpe. Tahu Gimpe nggak? Gimpe apa? Gepeng. Gimpe apa Gimpe? Itu banyak yang ini bang. Banyak yang protes nih jangan gibah katanya nih. Ayo gibah nih. Gibahin guru-guru. orang kafir mah Enggak, nggak karena aku pengen tahu sejauh apa azabnya Allah itu sejauh apa terhadap Tefudin ini gitu. Dia kan di sana sekarang udah menggembel habis-habisan tuh. Dia lari ke negara Tritung, negara adidaya Tritung, cuma sama negara adidaya Tritung diinjek-injek, tidak dihargai sama seperti Zhang. Itulah kenapa. Tapi di negara sana orang yang banyak Tritung- kawannya. Enggak, Di sana tapi banyak ada kawannya. Iya, kenapa sering yang banyak nyari tamunya botol-botol datang. bekas? Tapi yang datang itu guguk, diajak bicara nggak bicara guguknya. Oh iya. Malah dia kadang bicara sama mobil. Tapi yang lucu tau apa? Kemarin waktu beberapa kali ini kan, kami kan tiap Jumat kan bikin Jumat berkah. Jadi kami kan bagi ke gelandangan.
Terus gue bilang, ini kok gelandangan di Jakarta kok jauh lebih bersih dari Saipudin? Kutanya, kalian mandi? Iya, dia bilang kami mandi bang di WC umum. Gue bilang, mak lebih bersih gelandangan kita daripada Saipudin. Rugi di Amerika dia. Tapi nggak mandi-mandi dia di sana. Rambutnya aja nggak dipotong Bang Jul. Ini Wajar kumpulan rambut. bapak-bapak penggosip semua ini. Nggak, aku puas banget gitu. Aku puas banget. Si Tepudin kan sering menghujat ini apa pernikahan Nabi dan gitu-gitu. Sekarang dihancurin tuh pernikahannya. Mampus. Syukur. Betul. Iya, kalau gibah itu Ini, teman-teman halo. sesama muslim. Ini bukan sesama muslim. Jadi kita sama Oten penghujat, bukan Jangan gibah dipukul ya. rata. Kalau saya ngomongin Bang Umar baru gibah namanya. Tapi kalau ngomongin Saipudin Ibrahim penghujat, bukan gibah. Sama apa ya si Tepudin ini itu ya Ikhwan perhatikan terhitung penghujat yang di Indonesia berpikir ketika mereka lari ke luar negeri mereka akan disayang gitu diemong diasuh oleh terhitung di negara mayoritasnya sana gitu ujung-ujungnya apa jadi ampas Ya, tapi kan udah dibilang bulan 1, 2, 3 ya, Hosana, bulan keempat dia salibkan dia. Itu yang bener aja lah. Kan nggak mungkin orang nanggung hidup lu selamanya. Mampus juga lah, berat di ongkos. Terus si Zhang yang lucu begini, bayangin dia misalnya udah dapat kewarganegaraan Jerman, bukannya ngurusin negara Jerman masih ngurusin negara Indonesia. Apa? Nyari apa? Kenapa nggak dianggap sama ini terhitung Jerman nggak dianggap ya? Sedih ya. Nggak ada duit di sana coy. Di Belanda katanya, bukan di Jerman. Oh apapun itulah daerah-daerah Zending sana lah. Mana nih nggak ada Oten ya tadi? Dinda apa tuh? Ya. Jonathan, ini asistennya Mbak D katanya mau naik beliau. Oh iya. Bentar aja. Siapa? Ya. Berarti gimana nih siapa nih yang turun dulu? Aku turun sebagai yang paling muda aku turun. Pak Fadel silahkan asistennya Mbak D. Mau sambil mau pamit di YouTube juga. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asatid Beliau sebentar aja deh. Oh iya. Siapa namanya Gurunda? Nama asistennya? Ya Mbak D itulah. Tapi nggak ada di sini, nggak ada Mbak D. Oh ya? Oh Mbak D-nya, oke. Udah saya jambak. Jangan bagian rambutnya. Wah, enggak. Mbak D sudah saya jambak. Nandar nih kebanyakan ngomong sama Ibun jadinya main jambak-jambak dia. Jangan dijambak rambutnya, kasihan. Mana? Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Baru kali ini aku melihat wajah seindah seanggun adik kita ini, si Mbak D ini. Cantik kali wajahnya, Masya Allah. Itu yang lain bisa- gak lihat tapi Caranya aku lihat gimana loh. ya? Biar bisa ngelihat ya? Iya ya. Oh iya dong. Ini Bang- Cuci mata nih. Wudu dulu, wudu. Ya Bang Juma namanya namanya kebanyakan ini dia sama Enggak- Ibu V enggak dia. gitu, Ikut Bang. Ibu V dia. ingat lagu ini enggak? Melihat air seperti api, melihat api seperti air. Oh, salah lihat. Nah, itu kan ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kalau mau open cam gimana ya caranya? Masya Allah. Udah 1.000 belum Mbak De? Oh, udah 15.000 kok ya. Itu kan ada kamera itu, kamera. Ini serius ini mau open cam. Paling-paling pakai helm mbaknya. Itu gimana caranya ya? Itu ada ini, ada gambar kamera itu diklik aja itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Itu ada tanda kamera itu Mbak, diklik aja. Iya.
Oke, Jantung saya saya minta kok jadi- ini, saya- jantung saya kok berdenyut ya. Ya iyalah pasti berdetak ini jantung. Ya iyalah pasti. Udah bisa Mbak De? Tahu. Sudah saya kirim permintaan Mbak De, tinggal terima aja Mbak De. Terima. Oh, kalau diterima langsung open cam gitu, Ustaz Nandar. Ya, saya sudah klik ini. Nah, Anda sudah mengirim undangan. Teng teng teng. Oh, belum ya? Dah. Gimana sih caranya? Saatnya tirai terbuka. Di sebelah komentar itu kan ada gambar kamera tuh. Yang gambar kayak syuting itu. Seperti burung kamera itu. Ya. Nah, itu Meski diklik belum aja. buka kamera, aku udah lihat loh wajahnya. Dari sini aku lihat. Kumisnya panjang berjenggot juga tuh dia. Ah, aku bilang kan. Masya Allah. Masya Allah. Mbak Barakallah. Sehat selalu. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam Mbak De. Malam Mbak De. Ngucapin yang lagi ulang Apa tuh? tahun. Oh iya 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 iya. Saya sampai lupa gitu ya. Wah dari tadi Dinda Yonata ini senyum-senyum terus sembring, ada apa sih? Sembring saya kalau Mbak De sama Bang Juma. Yang ulang tahun sih. Disisir lagi. Silakan, saya nggak mau ganggu. Silakan Bang Juma. Ustadji, silakan. Tapi mau Beliau. perawatan dulu lucu. Poninya lagi coba disisir. Allahu Akbar. Jadi malu saya. Assalamualaikum Ustaz Sugi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak De. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak De. Assalamualaikum Ustaz Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ayolah ngobrol. Cantik sekali. Jadi diem semua. Ya iyalah. Diam kita. Waduh, kayak mana ini? Sampai Dinda Nandari itu minder tutup kamera dia. Pakai minyak rambut ya, langsung cuci muka. Oh, minyak rambut. pakai minyak rambut. Ya 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 ya. Masya Allah, barakallah fikum. Mbak De ini pelihara ini ya, pelihara ikan hiu ya. Ada peternakannya ya Mbak. Oh iya, Masya Allah. ternak ikan lele. Oh ternak. Ternak sebelahnya kandang singa. Anak singa. Anak singa, Masya Allah. Ustaz Sugi sehat. Alhamdulillah sehat Mbak De. Saya juga sehat Mbak De. Nggak ada yang nanya Bang Juma, jangan jangan jawab. Tunggu ditanya dulu. Jangan ngeroyok bercanda orang. Nggak boleh. Tadi bisa diulang lagunya tadi, Afi. Salah lihat. Coba lagunya tadi. Gimana lagunya? Itu dulu waktu saya kecil itu kan ada lagu apa dulu itu ya? Oh burung nyanyikanlah, kan itu gitu. Terus rapnya itu kan melihat air seperti api, melihat api seperti air. Oh salah lihat, kan gitu tuh. Allahu Akbar. Terus. Mana pipis ya? Gimana? Enggak, Nandar ngilang-ngilang pipis ya. Nah itu dia. Iya. Jadi apa? Ingat ini anak-anak orang Cina itu yang pakai poni gitu. Tuyul tuh, tuyul. Pertahankan poninya Nandar. Ya. Aduh. Cie. Iya. Masya Allah. Ada aja di orang ini. Ibun gimana Ibun, nasib Ibun? Ibun kasihan lah ditinggal nanti Ibun. Iya, padahal ibu udah bela-belain pulang ke Indonesia loh.
Nah, ini permintaan dari netizen supaya Aki Juma juga open cam katanya. Nah, iya dong. Ayo. Ya, Nggak bisa open cam dong. pakai masker nggak apa-apa, pakai masker nggak apa-apa lah. Yuk, kita jodohkan yuk. Asik. masalahnya saya ngakunya tuh sama Mbak De usiaku masih 18 tahun, akhi. Astagfirullahaladzim. Aduh. Iya. Demi untuk mendapatkan hatinya aku bilang aku 18 tahun gitu. Pas buka kamera kan tahu-taunya sudah 97 kan gak enak. Tadi dia lari. Aduh, ya Allah. Iya kan? Gimana Mbak De? Ayo, Bang Juma. Iya kan? Soalnya nanti kalau misalnya saya open kamera, kasihan Mbak De-nya nanti tersisi gitu jauh kali. Karena terserah Ustadz Sugi. nanti banyak yang salto-salto gitu loh. Kok terserah saya? Ayo. Gimana malah terserah saya? Gerunda. Jarang loh Mbak De masuk ini. Jarang Mbak De naik loh. Ayo Gerunda. Jarang ini momen langka ini udah masuk open cam lagi. Dan ini harus ada keseimbangan gitu, imbangilah. Murid saya tadi bawa mukena saya, akhi. Mukena saya dibawa pulang. Tuh, Bang Juma open cam semua tuh minta open cam tuh lo. Penggemar nih. Bang Juma open kamera, on kamera tuh semua tuh. Ayolah dituruti nih permintaan netizen ini. Pakai nggak apa-apa lah, pakai masker nggak apa-apa lah. Kemarin itu saya diajak main film, suruh buka masker, suruh bayar 1 triliun. Kalian cuma modal nulis open kamera gitu, enak aja. Pakai masker Gerunda, nggak apa-apa pakai masker. Bentar ya. Gini dong, Pakai helm juga nggak apa-apa. atau ingin merayakan ulang tahun apa tanpa masker gitu boleh juga. Boleh. Ini udah kebuka belum? Belum Gerunda belum. Oh, belum. Lagi teman-teman. Janganlah nanya kayak Mbak D kok serasi amat. Iya. Wah, Ku matikan lampu dulu ya. Janganlah. Janganlah gimana nih mau matikan lampu. Udah kelihatan kan? Belum. Hai. Orang gelap gitu. Hai. Gelap Gerunda. Nah, tuh. Nah, gitu dong. Iya. Gak ada yang mau tegur bajuku, baju 2 hari yang lalu ku pakai lagi hari ini. Ototnya gede kali Bang Juma. Wih. Saya Oh iya. Paham maksud Agima itu. Coba kalau saya punya istri, ada yang nyucikan kan gitu maksudnya tuh. Nah, paham saya maksudnya itu. Kode. Kode itu tahu saya. Kayak tadi malam itu kan. Kayak tadi malam Aki Juma nanya sama Bang Bob sehat, ya kan? Ini ada sesuatu nih saya pikir kan. Maksudnya itu sehat di sini apakah karena Anda Kristen bela Islam apa Anda sehat? Maksudnya kan seperti itu tadi malam. Nah, ini tadi begitu juga. Ini baju udah 2 hari nggak saya pakai. Maksudnya itu cepet-cepetlah saya dapat pasangan supaya ada yang peduli dengan baju saya gitu maksudnya itu. Kode ini saya sepakat. Saya sujud syukur deh kalau Bang Juma Masya sama Mbak Allah. De, saya sujud syukur saya. Kalau Bang Juma sama Mbak De jadi saya sujud syukur saya. Wah, Masya Allah. Saya nggak punya duit udah jadi loh. Kita udah jadian, masa nggak tahu sih? Ya Allah ya Karim. Kita sudah jadian, jadi sahabat. Masya Allah. Nantilah kita mikirin perasaan dulu. Ntar lagi kita pikirkan agama ini dulu lah. Perasaan itu soal belakangan gitu ya. Masya Allah. Kita pikirkan agama ini dulu lah. Suaranya kecil, Bang. Suara saya kecil ya? Cek Enggak, besar feedbacknya tadi yang kecil. Iya, tadi ada feedback. Cek. Enggak, besar feedbacknya tadi yang kecil. 1, 2, 3 dicoba 3, 2, 1 dibacok.
Setelah Gurunda open camp, apa pendapat Mbak D ini? Nah, silakan Mbak De. Setelah Sering mereka video call kan? pendapat Mbak D. Rupanya sering video call nih. Enggak lah, nggak pernah kok video call. Enggak pernah. Nggak pernah. Oh, sombong kali Bang Jumar nih ya. video call ada-ada aja. Enak aja. Nomornya pun kurasa belum punya ya? Enggak, kita nggak pernah tukaran nomor kok. Itu disegerakan itu, paling enggak tukar nomor itu di apa? Awal-awal itu. Iya, biarkanlah waktu yang berbicara, akhi. Kan gitu. Tiba-tiba kita dapat undangan ya Ustaz Sugi ya. Iya. Iya. Undangan akikah. Tiba-tiba. Allahu Akbar. Allah, Masya Allah. Subhanallah. Mbak De ini tinggal di mana? Akhi Juma. Akhi Juma. Ya, gimana? Kalau punya istri itu minum teh aja ada yang nyuapin. Sini. Tuh. Akhi Juma. Kalau punya istri minum teh aja ada yang nyuapin. Gitu ya? Iyalah. Lanjut. Kita dengar dulu Coba Bang Juma mau nanya tuh. diulang lagi. Coba diulang lagi. Coba. Masya Allah. Kembali bayi saudara saya ini, Masya Allah. Benarlah kata orangnya kalau usia sudah 100 tahun kembali bayi kayak gini. Astagfirullahaladzim. Jadi yang dikatakan Quran kan jelas sekali itu ya. Ayatnya itu ketika mereka itu tua akan dikembalikan lagi sebagaimana bulan itu kan, manazilah hatta lupa saya ayatnya itu. Sebagaimana bulan itu kan, manazilah hatta. Iya. Masya Allah. Tangan saya keringat dingin loh. Tangan saya dingin loh. Kaki saya juga kedinginan loh. Wah, ini udah butuh kehangatan artinya nih. Ngeri Bang Zuma nih. Masalahnya anak-anak lupa buka pintu, maksudnya tutup pintu. Kencang angin di luar. Masalahnya anak-anak lupa buka pintu. Kalian mau kerjain saya. Kok batal nanya Bang Zuma? Tadi kan lagi nanya nih Bang Zuma. Kita nunggu nih. Apa tuh? Udah. Pada pengen yang jomblo itu kasihan. Saya mau nanya Mbak De, ini ditinggal di mana sih sebenarnya, di Indonesia juga? Saya mau nanya Mbak De, ini ditinggal di mana sih sebenarnya? Perasaan ini pertanyaan sudah 2 kali, 4 kali apa 5 kali ditanya sama beliau. Kadang di Indonesia, kadang di luar Indonesia. Bukan di Gan Eden, bukan? Kadang di Indonesia, kadang di luar Indonesia. Gimana? Di Gan Eden, bukan? Bukan di Gan Eden. Bukan. Gimana? Bukan di Gan Eden. Bukan. Waduh, semua pada diam ini. Gimana ini? Kayaknya mereka nggak senang kita di sini, Dek. Kita mojok aja yuk, cari tempat aman gitu. Aku dari tadi perhatiin Nandar, terus Nandar lucu. Iya, kayak filmnya si Unyil. Kira-kira Mbak D kalau jadian sama Akhi Juma ini berani nggak suap-suapan kayak saya gitu tuh? Justru saya yang arisannya naik, gimana sih? Ya kalau suami istri berani harus. Oh ya iya makanya haruslah. Iya. Makanya haruslah. Kok diam-diaman sih? Itu makanya gue bilang, yuk kita di pojokan aja yuk, Dek. Di sini mereka sombong-sombong semua. Ya sebenarnya kita ini lagi ngasih kesempatan gitu loh. Iya. Masalahnya kalau ngasih kesempatan turun. Ada Pak Sondi. Ada Pak Sondi apa komentarnya Pak Sondi itu? Di bawah mana tadi? Kalau kasih kesempatan ya semuanya. Cuma beda malam ini ya kata jatuh. Kata Pak Sondi itu. Cuma beda malam ini ya kata. Aduh. Enggak Kanda, enggak. Kita cuman bercanda kok. Saya dengan Mbak De ini teman SD. Dia adik kelas saya dulu. Kita cuman bercanda kok. Saya dengan Mbak De ini teman SD. Dia kelas 1, saya udah kelas 6.
Jadi pas saya tamat keluar dari SD, beliau baru masuk, jadi tidak sempat kenalan gitu. Terus kenalan. Dia SD-nya di Batam, saya di Makassar. Ini mau nanya nih, aku mau nanya nih, boleh nggak? Iya, gimana Dek? Ya, mungkin dari Mbak De nih. Sebenarnya apa yang dilihat dari Sayang sosok Bang kamu. Zuma? Gimana mau dilihat orang belum pernah jumpa? Ya, maksudnya lihat dari gayanya, habis itu sepak terjangnya. Oh gitu. Ya, maksudnya lihat dari gaya. Yang pasti dia lihat alisnya dong. Kan pakai Bang Cuma pula yang jawab. Ini gimana nih? Yang pasti saya takut dia salah ngomong nanti. Salah jawab naik kelas nanti ya. Iya. Nanti dia nggak lulus gimana tuh ceritanya tuh? Nah, gimana nih Mbak De? Ayo Mbak De. Gimana? Gimana pendapatnya yang melihat sepak terjang Bang Zuma? Ya? Jadi teman-teman sebelum dijawab, Dinda Julius ini memang bagian daripada pasukan kompor meledak ini, ya kan? Nah, ya. Iya kan? Nah, inilah dia hebatnya, jagonya. Ayo, silakan mulai bereaksi. Ayo. Inilah dia hebatnya, jagonya. Dinda D, jangan salah ngomong ya, yang saya ajarin tadi aja ya. Kalau ditanya. Dinda D. Aduh. Saya ajarin tadi aja ya. Kalau ditanya. Siap. Iya. Ayo. Apa pertanyaannya tadi? Aduh. Apa pertanyaannya tadi? Ini apa? Lihat kopekannya kok lama kali ya? Ini apa? Lihat kopekannya kok lama kali ya? Cie. Bang Juma cepatin lah WhatsApp-nya Bang Juma jawabannya. Ini kok lama kali kami nunggu loh. Pertanyaannya diulang dong. Paling satu kata dari Mbak D itu. Bang Zuma hebat. Aku jadi hebat apanya nih Ustaz Sugi? Dia mengeja dulu kayaknya. Ini hebat apanya nih Ustaz Sugi nih? Ya kalau itu kan dari perspektif Mbak D beda dengan saya dong. Gimana Mbak De? Kok belum ada jawaban ini? Tiduran enggak? Pertanyaannya apa tadi? Melihat sepak terjangnya Bang Zuma, apa pendapat Mbak D? Loh, kok lihat sepak? Gimana sih? Maksudnya siapa yang pakai sempak? Akhi. Bang Zuma. Mbak De dibilangnya. Iya, dibilangnya Mbak De bagaimana lihat sempak? Gimana ceritanya itu pertanyaannya? Satu kata aja, Masya Allah. Subhanallah. Masya Allah itu dua kata, Dinda. Aduh, kan udah aku bilang. Subhanallah. Subhanallah. Apa nih Pak Sondi, apa tadi nih komentarnya nih Pak Soni? Ada 4 orang di dalam Zoom ini pengusir nyamuk. Aduh. Masuk kita dianggap pengusir nyamuk, ini parah nih Pak Soni. Ya, saya jujur mau mengatakan kepada Mbak De, belakangan ini kan antum ini, Dinda ini sudah menghiasi dunia apologet, ya kan? Kami merasa ada yang menghibur gitu. Jadi antum mengambil sisi dakwah dari segi hal yang saya nyatakan bahwasanya itu adalah sesuatu yang sangat mematikan mental daripada lawan kita. Adalah hal yang sangat luar biasa. Sehingga membuahkan sebuah dilema bagi orang sebelah dan merupakan suatu amunisi yang sangat dahsyat bagi kami apologet. Karena itulah saya ingin mengatakan bahwa ya mungkin kedepannya kita bisa lebih intens komunikasi sebagai teman apologet. Layaknya saya dengan ya gimana Dinda? Lu nggak lihat si Nandar? Aku kan tahu
ketawa deh tadi mau Iya, betul. Itu poninya dia mau tahu mirip kumisnya Pak Bom Bom. Ngerti nggak? Kayak kumisnya Pak Bom Bom itu poninya. Tahu nggak dari tadi tuh aku udah nggak fokus dengerin Sugi, Ustadz Sugi dengan yang lain, Bang Zuma ngeliatin Nandar aja. Oh iya. Tutup kan, biar nggak apa. Itu tutup. Jangan ditutup camnya, jangan. Aduh. Tapi benar ya akhir Juma ya, ketika kita debat gitu kan, saya sendiri yang sebagai orang Muslim gitu, ketika Mbak D itu ngasih singa gitu kan, itu langsung grogi loh. Apalagi Kristen coba, apalagi Kristen langsung dak dikduk dor. Bener. Apalagi selama ini kan orientasinya selalu ke sana ya kan. Iya, kalau Kristen kan itu memang kan gitu. Orientasinya duit dia. Orientasinya selalu ke sana ya kan. Sampai teman-teman kita termasuk Mbak Deni itu selalu diblokir di akun-akun mereka loh. Iya, tapi yang saya lihat teman-teman bukan cuma di TikTok, rupa-rupanya di YouTube juga begitu. Ada yang kasih stiker. Ya kan, teman-teman kita itu kuliah di tempatnya Dinda Kores, ada yang kasih stiker biasanya. Ya itu artinya bahwa dukungan dari teman-teman ini sangat luar biasa gitu. Nah, kenapa saya tidak ingin kemudian sama seperti yang dikatakan oleh teman-teman, ayo Bang Suma kapan lagi, ya mana tahu bisa dekat sama Mbak De. Saya nggak mau merusak persaudaraan gitu. Karena saya ini tipe laki-laki yang tidak bisa gombal. Nggak bisa kemudian memperlihatkan sisi bermanis-manis di depan wanita supaya dianggap baik. Nah, saya nggak mau Mbak De ini nanti terluka sehingga dia lepas dari barisan kita gitu. Untuk itulah saya mengajak beliau, ya cukuplah kita bersaudara. Di dalam persaudaraan itu mana tahu lahir ya secerca harapan untuk melangkah lebih jauh, artinya melangkah ke 2024, 2025, 2020. Iya, ini tahu deh. Langsung kemana arahnya udah gitu, kebaca itu. Oh, beliau ini orang cerdas. Beliau ini orang pintar. Ya. Iya. Nggak banyak. Ya itulah dia. Di bawah nih. Beliau ini orang cerdas. Melangkah ke pelaminan, masya Allah. Asik. Ada yang nulis gitu. Ada yang menulis gitu, Dinda. Saya cuma baca. Gitu loh. Meskipun baru mau ditulis, gitu loh. Baca duluan maksudnya. Jadi ya itu dia. Itu dia sesuatu yang sangat. Lanjut. Sambung rasa gitu ya kan. Ya itu aku bilang bahwasanya itu adalah apa itu ya, strata terendah dalam kelompok masyarakat gitu. Karena kita miskin, dianggap kita ini orang susah gitu. Umat Islam itu tidak memiliki materi dan seterusnya. Dan itu sering. Saya aja selalu difitnah gitu, selalu dihujat, dibilangnya apa, cleaning service, tukang tambal ban, satpam paling sering, satpam, gitu-gitulah. Iya, ya mungkin karena saya ngajar jajaran satpam di Sulawesi Selatan bela diri gitu ya, jadi saya dikatain. Tapi nggak apa-apa, itu adalah profesi yang luar biasa gitu, ya. Namanya bintang film itu kalau memerankan satpam ya pakai baju satpam, nggak mungkin pakai daster kan gitu.
Terus kemudian tiba-tiba Mbak De ini hadir gitu, mencerminkan dan membungkam mulut mereka, ya kan? Ini loh Islam gitu loh. Ini loh kami. Nah, dari kalian mana gitu ya kan? Yang ada cuma apa? Ribut tentang donasi gitu. Membuat sebuah cerita, mengorbitkan penghujat. Untuk apa? Untuk panen. Ini penghujat kalau sudah kubuat kemudian ditahan, pasti simpatiknya orang Kristen se-Indonesia itu pasti membludak. Aku pasang nomor rekening, habis itu ribut. Jadi Allah membuka aib itu sendiri kan gitu. Iya, maaf Saya ya, nggak donasi. nyindir. Iya, saya tidak menyinggung seseorang ya, tapi kalau misalnya tersinggung ya memang begitulah adanya. Terus kemudian tiba-tiba Mbak De ini hadir gitu. Di saat kita lelah, di saat kita lagi ngantuk tetapi masih semangat untuk memberikan pengertian tentang ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim, tiba-tiba dia datang. Kan gitu. Wow, kan gitu. Nah, ini mendapatkan nilai yang sangat luar biasa yang tidak bisa dihargai dengan hanya sekedar cinta, hanya karena perasaan sayang, kemudian rasa-rasa simpati. Enggak. Ini jauh daripada itu, karena muatannya ini membawa marwah daripada agama Islam itu sendiri. Mantap kan gitu. Betul. Tapi saya tapi juga ini kelewatan loh Bang saya- Cuma. Gimana Ini Dinda? ada gara-gara YouTube-nya Gimana, Dek? turun ya. Nggak ada kawan kita, YouTube-nya kan lagi turun tuh. Curhat, nggak ada duit beli beras. Habis itu tadi malam nggak ada duit beli susu anak. Ini Bang Zuma malah panen singa. Kasihan loh Bang kawan kita itu. Ngomong aja Rudi Yohanes itu ngapa? Oh, Rudi. Dibagi kayak Bang Zuma Habis nggak itu, boleh lagi tuh Bang. Iya, saya difitnah jadi rentenir sama beliau itu. Bang Suma itu rentenir katanya. Bukan rentenir, ini apa? Pinjaman online. Oh iya, iya. Oh iya, sorry. Ya pinjol, aku itu pinjol yang sampai-sampai Bu Uti nelpon saya loh secara pribadi. Pinjam. Minta pinjam. Bukan minta pinjam, cuma nanya, benarkah Bang Suma ini pinjam-pinjamkan itu. uang gitu? Kemarin Bu Uti sempat daftar pinjaman online dia. Wallahu alam. Aduh, kita nggak usah ke sana. Ya, jadi Mbak De itulah ya. Kalau misalnya ada orang yang mengatakan kenapa sih Bang Suma itu agak berubah gitu ketika ada Mbak De? Ya ini dia. Ya terlepas beliau itu punya masa lalu, masa kelam, dia punya pribadi yang tidak mencerminkan seperti muslimah yang seharusnya, tapi paling tidak dia memberikan warna dalam misi ini, dalam dakwah kita kan gitu. Ada sesuatu yang akan diingat, ada sesuatu yang akan dikenang, bahwa ada manusia misterius dari Gan Eden yang kemudian selalu mendukung apologet dengan memberikan apa ya namanya? Ini apa namanya ini? Stiker ya apa ya namanya ya? Gift gitu ya kan? Iya. Nah, ini dia. Ini apa namanya ini? Nah, yang saya herankan, andai saja ada gift yang mungkin nilainya sampai 1 miliar atau 2 miliar, itu pun yang diberikan oleh Mbak De ini. Itulah yang saya herankan, Masya Allah. Ini kok ada bisa kayak gini. Kalau sehari, 2 hari, 3 hari, ya mungkin orang masih berpikir ya ada bisa kayak gini. Tapi jual mobil gitu seadanya. Iya. Ini kok sampai saya dengar beliau ini sedang ngurus ini apa? Bandara Sultan Hasanuddin mau digadaikan oleh dia katanya. Itu yang saya dengar. Untuk sekedar gift aja. Allahu Akbar. Bang Zuma lebay. Ya, saya berdoa sih mudah-mudahan cita-cita beliau untuk menjual Pulau Kalimantan tidak dikabulkan. Katanya untuk gift, makanya Kalimantan mau dijual sama beliau. La haula wala quwata illa billah. Saya sih bilangnya gini, Dinda dan sahabat-sahabat, memang kalau Mbak De itu banyak modal, ya mending dukung saya untuk jadikan sebagai uang panai gitu loh. Panai Untuk itu apa? Panai itu uang lamaran gitu ya kan. Kalau Dinda ini banyak duit, adalah lebih baik berikan kepada saya duitnya biar aku melamar gitu ya kan. Ini mau ngelamar orang minta dimodalin. Loh, gimana ceritanya? Saya ikhlas, akhi saya ikhlas. Ikhlas saya seikhlas-ikhlasnya. Iya, serius.
Saya tidak akan banyak cerita, saya ikhlas. Kan gitu. Bercanda ya, jangan dianggap serius. Ini soalnya udah jam berapa ini di sini? Udah hampir jam 2 loh di sini, ya. Bercanda ya. Jadi gitu teman-teman, intinya bahwasanya Mbak D ini misterius. Saya nggak kenal orangnya siapa, dari mana asalnya, entah dari mana, untuk apa tujuannya, dan di mana dia tinggal, aku nggak tahu. Yang saya tahu beliau ini adalah hamba Allah yang belajar untuk mencintai Islam, yang belajar untuk mengenal Islam, yang kemudian belajar untuk menjadi orang yang lebih baik. Itu yang saya tahu. Tapi saya tidak kenal nomor sepatunya nomor berapa, dia pakai lipstik merek apa, saya nggak tahu. Jangan saya ditanya, nanti saya stres. Oke, please. Betul. Tapi kalau Mbak D mau kenal saya, boleh aja sih, boleh. Sekali lagi saya katakan saya ikhlas. Tapi kalau Mbak D mau kenal saya, boleh aja. Ini yang noise siapa ya? Mau jadi guru murid karateku boleh, murid ngaji boleh, murid bisnis boleh, apalagi mau belajar tentang apa ya? Bisnis boleh. Tentang apologet bisa. Enggak, belajar tentang ini jadi istri yang baik boleh. Boleh. Mau belajar jadi istri yang baik bisa. Itu kayaknya temanya bagus tuh, Ustadz Sugi. Jadi istri yang soleha, jadi istri yang baik, ya kan? Betul. Nanti saya ajarin cara berenang, gaya Soalnya masih kupu-kupu, banyak ibu-ibu gaya nih di dada bawah gitu. kan, biar dapat bimbingan. Iya. Nanti kalau serius mau belajar jadi istri yang soleha, nanti kita buka kelas. Kebetulan Praktek langsung. itu ada kelas. Harus praktek langsung. Kalau nggak praktek langsung nggak kurang bisa. mujarab. Praktek langsung. Nggak bisa. Tunggu lu. Ustadz Suki, ngomongnya pelan-pelan dulu nih Bang Zuma. Soalnya Bang Umar dari tadi lagi catat tuh. Kasihan dia kalau kencang kali ngomongnya. Dia lagi belajar di tangan gompal kayak Bang Zuma. Kalau beliau kan sudah ada Bu Uti, dia nggak usah khawatir. Kalau Bang Umar ini ada Bu Uti. Dia mau rubah nasib, Bang Zuma. Dia pingin rubah nasib. Jadi pingin supaya bisa jangan Uti terus gitu. Jadi lagi nyata dia gimana supaya bisa seperti Bang Zuma tuh. Oh gitu. Iya. Maksudku Bu Uti untuk jadi tukang jaga kebunnya beliau. Beliau kan juragan kebun juga ini, Bang Umar. Udah siap catatnya Bang Umar? Tidur kali dia. Netizen ini kayaknya udah nggak sabaran itu. Udahlah, gasken. Tong lila Mang Zuma tuh dia. Nenekmu kiperen aja. Ini ada yang tulis nih. Ajarin main lato-lato Bang. Ajarin cara main lato. Terpental kayaknya Mbak D, terpental. Jangan. Beliau ini kerjanya di mana? Tempatnya di mana gitu, Masya Allah, benar-benar. Kita nggak tahu, itu dia masalahnya gitu. Ngeluarin tiap malam kurang lebih 20 juta. Saya hitung-hitung ini sampai 30 juta ini. Saya gini ya, pernah ternak lele yang itu juragannya polisi. Sehari itu untuk ngasih makan lele sekitar 1,5 juta. Itu aja kewalahan itu. Sampai nggak dikasih makan tuh lele. Nah, ini tiap malam keluar 20-30 juta loh, Masya Allah. 30, Ustadz Sugi berapa? Ustadz Sugi mau jadi lele rupanya ya. Allahu Akbar. Ya kalikan sendiri berapa itu? 30 juta kali sebulan. 20 kali 30. 60. 600 juta kalau sebulan. Kalau konsisten segitu ya, 20 sebulan, 20 sehari, 30 hari ya 600 juta. Udah bisa nikah berapa kali Bang Nandar? Coba tanya dia, berapa kali nikah tuh Bang Nandar? Aku 100 juta aja nambah 1. Itulah nggak dikasih duit dia. Bahaya nih Nandar nih. Itu benaran 20 ya sehari. Nggak tahu aku. Ya bisa Tinggal hitung aja. Lebih lah. Lebih. Kalau hari Jumat dapat 110.000, itu uangnya sekitar 9 jutaan. Belinya 18 juta. 18. Iya. 18. Iya. Dipotong sama TikTok 50% deh. Jadi segitu itu TikTok jumlahnya. jahatnya di situ TikTok itu ya. Iya. 60 ya dipotong, 60 kok nggak salah ya. Iya.
Orang kalau kita beli koin nih, kalau beli koin 2000 aja 400.000, 417.000, 2000 koin tuh. Jadi Bang Zuma nggak kepikiran bantuin kawan kita satu tuh beli susu. Tadi anaknya udah nangis minta susu soalnya. Udah dia benci sama aku soalnya. Coba dia. Ya, tapi mana sekarang tahu- dia nggak japri-japri lagi. Mana tahu dengan Ya diberikan udah susu, sampaikan lah. Tolong sampaikan salamku ke beliau. Nanti ku belikan sempak sama dia. Bilang gitu. orang minta susu dikasih sempak. Mau tahu artinya dia pakai sempak ke pasar bawa kaleng-kaleng gitu duduk di pojokan gitu maksudnya. Ya, penghujat Allah itu penghujat Al-Quran kayak gitulah hukuman Tuhan. Nah, wong dia minta donasi untuk rumah anak terang, malah terongnya yang dirumahin di situ. Enggak, yang lebih ngakak gitu. Menipu. Dia bilang Paul Jang mafia donasi, tapi dia sendiri jual penderitaan Rudy Simamora, ngumpulin donasi di rekening dia. Terus dia ngasih bulan ini 200.000 ke istri Rudy Simamora. Terus dia bilang, wah saya sudah transparan gitu. Transparan nenekmu kiper gitu ya. Orang transparan tuh kasih nampak mutasi rekening. Ini nggak hanya gara-gara transfer duit yang nggak seberapa, terus lu bilang lu udah transparan. Aku ngakak kali lihat orang-orang yang mendukung dia. Halo Mbak De, silakan dilanjut. Silakan dilanjut. Bisa. Ngobrol sama Nandar aja. jangan sama saya. Ya nggak apa-apa, di sini kita ngobrolnya kan ramean. Oh, siap Mbak De. Gitu. Setel dulu, rambutnya lagi nandar. Nandar Poninya banyak. dulu. Ini Nandar ini ya, Iya Mbak De. lawyer ya. Oh, saya baru belajar Mbak De. Bisa dampingin Baru 2 aku. tahun saya. Baru 2 tahun. Ya bisa dampingin aku untuk jadi lawyer. Wah, asyik. Mau dong. Iya. Karena aku lagi ada kasus nih. Oh. Karena hatiku lagi direbut. Cie, aduh aku udah. Wow, makin malam makin Itu mah mantap bukan nih. lawyer yang dibutuhkan, mak comblang. Aku butuh lawyer Pak Ustadz. Tapi kalau gagal butuhnya dukun Ustaz Sugi. Kalau nggak bisa lagi baru butuhnya dukun ini. Mbak Ade ternyata bisa romantis juga Masalah. Aku nggak kepikiran ke situ Mbak. Masya Allah. Lanjut Mbak De, silakan Mbak De. Pas banget Ustadz Sugi. Di bawah aku Ustadz Sugi, di bawah Bang Umar ada Ko Julius, di bawah Bang Juma siapa? Mbak D. Pasti di. Oh jadi kalian sudah mulai belajar main pedang-pedang ini ceritanya. Udah main lato-latoan kalian ya. Masya Allah. Nanti kalau ada ini Mbak De, boleh nggak minta alamatnya? Untuk apa? Ya? Untuk lebih serius lagi? Enggak, ada kebetulan ini ada. Gak perlu alamat Ustadz Sugi. Aku tunggu aja di sepertiga malamku. Masalah. Keren ini. Akhirnya. Ini Jadi tadi dia saya- turun ngapain ya? Kenapa Mbak D ini turun tadi benar-benar ini ya, langsung ambil keberaniannya ini? Turun ngapain ya? Kenapa Mbak D ini turun tadi benar-benar ini ya, langsung ambil keberaniannya ini? Ini bukan Ya, keberanian, ya udah tapi nanti saya kepental. bicara pribadi deh dengan Nagi Juma, coba saya mak comblangi pokoknya aman dah. Bicara pribadi deh dengan Nagi Juma. Orang cuman bercanda, Mbak De itu bercanda enggak lah. Iya bercanda betul. Mbak De itu belum cukup umur untuk bicara kayak begini sebenarnya. Sembarangan. Mbak De itu belum. Jadi ya, belum. Beliau hadir di sini itu nggak minta lebih. Dia hanya ingin mendukung kita, dakwah kita gitu. Hanya itu aja. Beliau ini Ya. butuh imam.
yang bisa membimbing Enggak. beliau. Kali ini aku harus bilang Bang Zuma ini asumsi aja ya. Iya, betul, asumsi. Asumsi dia ini. Iya Bang Zuma pakai data dong kalau ngomong. Nah, itu kan. Jangan asumsi terus, pakai data dong. Di ayat berapa, dalilnya apa? Ayo coba jelaskan. Ini mau diajarin ketemu dengan si Mina ini. Kalau udah kayak begini ceritanya ini. Ya kan? Kita buatkan PowerPoint buat dia. PowerPoint-nya itu untuk berdebat dengan siapa? Mina. Ratu PowerPoint. Gimana? Mau nggak Mbak De ikut debat apologet juga? Aku kalau udah bisa nguasain ku hantam itu. Wih, tepuk tangan dulu. Masya Allah. Allahu Akbar, Masya Allah. Keren. Ya, jadi kalau misalnya ada yang menghujat ya kan, saya boleh tiduran, gantian kita, kan gitu. Gantian kita, habis saya tiduran, situ lagi yang menghadapinya kan gitu. Hebat. Luar biasa. Ini yang kusuka ini. Kode luar biasa. Enggak, maksudnya Siapa nih yang dulu mau dihantam nih? Mbak Deh, kira-kira siapa yang akan jadi korban pertama? Sudah ada di black box. Kira-kira siapa yang akan? Udah ada di black boxku. Sudah ada di black box. Siapa nih? Iya. Black box-nya siapa aja? Di black boxku. Ada, ntar orangnya tersinggung. Tiba-tiba aku pinter aja, aku masuk, aku hantam gitu aja. Mantap. Iya. Kayaknya korban pertama ini Hisugi ini. Iya. Aku pun tebak itu. Aku udah mau siapin ambulan soalnya. Tiba-tiba Ahisugi dijapri sama beliau. Kamu salah. Yang benar itu gini. Waduh. Iya kan gitu. Kan ada banyak kan yang kayak gitu. Kamu salah semua. Caramu menjelaskan ayat ini keliru. Ya benar itu kayak begini. Terus kenapa bukan bapak yang maju? Jangan saya lah. Saya di belakang aja. Ya jadi ku bilang sama dia, nenekmu kiper, kau bisa protes saya, kau nggak bisa protes orang yang menghujat agamamu. Udah sana, ku blokir nanti lama-lama. Aduh, pintarnya ceramain kita di belakang. Iya. Dor. Kita tunggu nih. Mana nih hantamannya lagi Mbak Deh? Silakan dihantam Bang Zumanya. Enggak lah, jangan hantam-menghantam. Kita mau belajar sama-sama. Tumben nih Bang. Yang jadi masalah kita tertawa di sini, ada juga yang sakit hati, nangis. Gimana Bang Juma ini? Gitu. Yang nangis itu ini loh akhi. Kalau teman-teman kita di bawah itu enggak lah. Mereka bercanda, mereka saudara kita seperjuangan selama ini. Mereka orang-orang baik gitu. Kalaupun mereka japri, mereka baik, sopan, nanya kabar gitu ya. Ya nangis itu yang di sebelah. Ya nangis itu yang di sebelah gitu loh. Oh ternyata Mbak De ini udah merapat bener-bener ke ini, ke Bang Zuma. Ya rapat serapat-rapatnya gitu ya kan. Maksudnya ke apologet. Dari tadi cici terus ini. Berapa sih harga songkoknya tadi? Paling 103. 5.000 itu. 5.000. Oh 5.000. Allahu Akbar. Sehingga ya besar harapan mereka itu kemudian memisahkan antara saya dengan Mbak D dengan teman-teman yang lain supaya tidak ada lagi yang memberikan sumbangsi yang membuat semangat kita itu untuk berdebat gitu loh. Buktinya akun beliau banyak diblokir di komal-komal mereka. Buktinya akun beliau banyak itu artinya bahwasanya ya mereka semakin tersakiti dengan adanya Mbak De ini. Itu artinya bahwasanya ya mereka. Jadi sekiranya kalau Mbak De di komal seperti ini ada kata-kata atau kalimat yang kurang berkenan dari kami, itu hanya sekedar candaan. Jangan diambil hati ya Mbak. Yang kurang berkenan dari kami itu hanya sekedar candaan. Ya, sampaikan aja salamku sama orang tuanya ya. Ada salam dari Bang Suma gitu. Kalau beliau
ikhlas aku jadi menantunya, bilang gitu. Sama ikhlas. Itu yang saya harap dari tadi tuh. Iya. Apaan sih orang ini? Bang Zuma dari tadi asumsi dong. Apa terus? Mana datanya? Apa ya? Ini nggak perlu data, ini nggak perlu data. Actionnya yang perlu Mbak De. Mana actionnya? Soalnya di sini kan bujang semua. Kenapa larinya ke saya gitu loh? Apa salahku? Julius bujang, Ahi juga masih bujang. Semuanya bujang. Nah, itu pertanyaanku dari tadi. Iya. Kan bukan cuma aku aja yang bujang di sini. Kenapa saya yang dicerca terus pertanyaan? Itu bujang di atas tuh. Yang di sampingku itu loh. Bujang paling ganteng itu. Masya Allah. Bujang paling ganteng Speak up itu. nih Bang Umar nggak ngomong. Yang berponi ya, yang berponi. Ya, yang berponi itu ya masih bujang. Nandar open cam lagi dong. Mana ada yang mau sama dia, poninya kayak gitu. Sedikit nyelekit. kayak kumisnya Pak Bom Bom. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Saya lupa kalau dia guru saya, masya Allah. Ampuni muridmu ini, akhi Adinda. Boleh juga ya? Boleh juga Bang Nanda. Lu kalau masuk ke roomnya Pak Bom Bom, pokoknya setiap dia pegang kumis lu pegang poni lu gitu. Oh ya teman-teman, sekedar tahu beliau Dinda Jonathan ini guru saya loh. Beliau, mohon maaf saya harus buka di sini. Beliau ngajarin saya mengeja tulisan Ibrani sampai saya bisa baca sikit-sikit. Gitu. Tadi belajar bersama-sama Ustazi. Tapi kapan nih saya di grupnya sepi sih Ustazi, kepada ditungguin. Gini loh Dinda, saya beli buku kan, saya kan tanya sama More siapa? More Billy. More Billy, akhi minta tolong, saya butuh buku yang harus kubaca 24 jam ini dari guruku. Aku bilang kalau nggak ada buku Ibrani saya jadinya keteteran nanti. Pas dia muncul di grup, mana nih PR-nya mana nih? Nah, itu saya takut. Bantu saya cari kitab. Ya udah, dikasihlah ini referensi di Bandung itu, kitab Tehillim. Tapi tulisannya ini kayak pasir, nggak bisa kubaca. Kok bisa? Ustazi. Bukunya kecil. Aku tuh maunya kitabnya sebesar papan tulis. Oh, Masya Allah. Bukunya kecil. Apalagi nih gerangan tadi ini. Masya Allah. Baru beranak pausnya jadinya kan. Allahu Akbar. Semoga berkah nih. Mantap. Alhamdulillah. Dekoren Tehillim gitu kitabnya. Ini Akhi Umar, ini kitab apa ini ya? Dekoren Tehillim ini tentang apa ini ya? Tehillim itu kalau boleh tahu. Mazmur. Oh, itu tanah. Mazmur ya. Tanah. Kalau Tehillim Mazmur. Iya. Koren. Kalau Mazmurnya Oten nggak asli. Ini Ibrani nih semua tulisannya. Tapi kecil gitu loh. Saya harus itu yang dipegang Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu. Oh gitu. Iya, kecil tapi iya, warna hijau. Ini warna sampulnya hijau. Warna hijau. Ya ini yang dikasih sama dibeli di situ. Dari Dinda Jonathan juga yang sarankan kemarin. Ada yang lebih gede ada yang apa ya? Kalau yang itu yang kecil warna hijau. Ya. Yang saya stone, punya stone tanah. Itu ada di Morelia. Saya kok jadi saya. Kami aku dan Mbak
Dia itu punya komitmen mau mengguncangkan Indonesia dengan menguasai bahasa Ibrani dan Kalau Yunani. yang Koren itu Koren Tanakh yang dipegang Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu. Ya Mbak Dea. Wah, ya kan? Gimana Kanda? Masya Allah, subhanallah, Allahu Akbar. Saya di Gurunda Zuma Makin pegang merapat, makin sama merapat. aja Gimana? Gimana Hi? Gimana Hi? Koren yang Kau panggil aku pegang Kanda, Gurunda Zuma ini. aku panggil engkau Dinda. Tunggu Dinda, tunggu sabar, diam. Diam Dindaku, ya. Gimana Akhi Umar? Tunggu sabar, diam. Diam Dindaku, ya. Gimana? Maksudnya kalau pegang kitab ini gimana? Kitab yang ini. Maksudnya kalau pegang Iya, yang dipegang Gurunda kitab yang ini. Zuma itu kitab yang dipegang Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu, Masya Allah. mantan Perdana Menteri Israel. Masya Allah. Gimana ceritanya? Baru pegang gini udah dipanggil kandang. Ya nih. Nanti kalau udah dikuasain dipanggil domba sudah. Kandang domba kan gitu. Tapi boleh nggak diulang tadi panggilannya itu, Dek? Masya Allah. Siap Kanda. Masya Allah. Sweet. Ahi Sugi, saya mohon matikan lampu sekarang. Anda tidur, oke? Saya mohon matikan lampu sekarang. Ini saya belakangan ini kalau udah jam segini kok ada yang hibur-hibur kita ya. Ada Mbak yang kemarin itu yang apa yang ngaku Chinese juga ya kan, yang nggak mau lagi cari pengganti suaminya. Tapi ini tiba-tiba nembak kan gitu. Mbak Emil siapa ya namanya? Cece Emil. Tiba-tiba nembak kan gitu. Terus yang di YouTube juga. Oh, semakin semangat mereka nulis. Oh, kencang kali kayak lari mesin ini. Kalau yang kayak gini-gini, Ini lagi live juga di kali. YouTube Bang Cuma. iya. Oh, aku gangguin dulu. Ini yang di YouTube ini, oh hebat kali nih. Pepe terus, hebat. Nih, sweet. Apa-apaan sih? Ini mata kuliahnya berubah loh ini. Kita ini mau belajar tentang Pancasila, tapi kalian bahas bahasa daerah kan nggak nyambung. Kita ini mau belajar. Lama-lama saya pensiun jadi dosen. Allahu Akbar, Masya Allah. Waduh. Ya Allah. Nggak live YouTube. Ada yang mau bersihkan kamar mandi, sikat. Wah, ada yang balap motor, gas. Apa-apaan sih? Ada yang balap motor. Oh itu ininya apa? Poninya? Oh enggak, itu bukan rambut asli. Oh itu ininya apa? Sapu hijau. Iya betul. Pelarisnya itu Bang Nanda punya pelaris. Pelaris. Tahu dapat singa. Pelaris. Oh iya, memang kumisnya kayak kumis singa loh itu kumisnya. Anunya apa? Poninya? Kumisnya kayak kumis singa loh itu kumisnya. Nandar cakep loh Kanda. Anunya apa? Poninya? Iya, emang cakep dia. Nandar cakep. Tapi nggak ada yang mau Mbak De. Tapi dilihat dari Monas pakai pipet. Dilihat dari Monas pakai pipet. Nggak ada game yang mau gimana sih Bang Nandar. Udah punya anak 2 masih ngaku nggak ada yang mau gimana sih ini orang. Ini terpaksa kita bongkar ya. Nandar cerita, Bang Jul, sekarang kok banyak kali cewek suka sama aku ya. Sampai bingung dia. Jadi Nandar udah punya pasangan. Udah. Yang belum itu aku. Aduh, Yang belum itu Bang kecewa Juma. banget nih. Iya. Ayo Nandar, speak up dong, beneran itu. Siap, udah Mbak De. Aku punya anak 2, istri baru 1. Yang tegas. Saya dong belum. ngomongnya. Tuh. Bang Juma yang belum. Mau nambah. Iya, saya belum. Maksudnya belum makan jam segini maksudnya. Mau nambah. Iya, saya belum. Maksudnya belum makan jam segini maksudnya.
Tanya juga dong yang di sampingnya dong. Pemulung pahala, tanya juga dong. Enggak, aku lagi mikir udah si punya- Nandar nih kalau dilelet mirip sama si Seger-Seger, mungkin boleh combo orangnya jadi Upin Ipin. Nandar kalau sama Seger-Seger jadi Upin Ipin mereka dua. Enggak, aku lihatnya malah kayak ikan lele jumbo. Ikan lele jumbo, pasti bininya lagi bobo itu. Ikan lele jumbo, pasti bininya lagi bobo itu. Tadi saya pikir Nandar masih sendiri. Di sini sendiri. Iya iya. Bisa diatur, bisa diatur. Bisa diatur. Kalau di rumah Allahu Akbar, masya Allah. Jangan diatur-atur. Ya Nandar, jangan diatur-atur ya. apanya Made? Ya, jadi teman-teman, saya kasih pengantar dulu ya. Di sini kan udah nggak ada teman kita dari Oten, ada Mbak D di sini, jadi kita canda-candaan gitu. Teman kita dari Oten. Ya, jangan tiap harinya sepanjang hari kita berdialog debat terus. Ya santai-santai juga nya kita. Tiap harinya. Biar kita tuh makin semangat ya kan. Apalagi yang nemani ini kan Mbak D. Biar kalau yang nemani Bu Uti kan mana semangat kita. Apalagi yang nemani ini kan Mbak D. Kalau yang nemani Bu Uti kan mana semangat. Siap Kanda. Wis, mantap. Siap Kanda. Wis. Aduh, lemes aku. Ini banyak yang nulis nih Bang Juma cemburu. Apa katanya? Apa cemburu nih ditulis sih banyak kan. Banyak Oh, yang cemburu gitu. sama Bang Juma nih. Waduh. Enggak, biasa aja cemburu ya. pun. Intinya saya ikhlas. Ikhlas, amin. Iya, Segera. kalau Mbak D itu mau melamar saya, ikhlas saya bener. Ini gimana ceritanya malah minta dilamar nih ya? Iya ya, kebalik ya. Bukannya yang lamar Oh cowok gitu ya. Gitu ya. Iya, mana tahu Mbak D itu mabuk kan, bisa jadi kan. Iya, mana tahu Mbak D itu Boleh mabuk memangnya Bang Juma. bisa jadi kan. Bisa. Bisa jadi kan. Mabuk apa nih? Cap tikus? Kok dia kecil tikus? Enggak, mana tahu habis ini dia ini merajuk sama orang tuanya kan. Ayolah papa kita lamar Bang Suma kan, bisa jadi kan. Merajuk sama orang tuanya kan. Harap nih ceritanya Bang Juma ya. Kelihatannya gitu deh, karena di perusahaan di keluarga beliau itu masih ada satu provinsi di belahan Asia Timur yang belum bertuan milik bapaknya gitu loh. Masih ada satu provinsi di belahan Asia Timur yang belum bertuan milik bapaknya. Kita ngomong apa aja ini, kita bicara kemana-mana tanpa arah. Yuk angkat tema yuk. Ahisugi kita berdebat. Saya mewakili Protestan, Anda Katolik. Ayo. Ahisugi kita berdebat. Ini malah yang mabuk Bang Juma sendiri. Masih ada teman Kristen yang hadir. Allah. Tali. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Wanita Kristen ini mengajak Bang Juma menikah, Bang Juma lang auto grogi. Wanita Kristen ini mengajak Bang Juma menikah, Bang Juma lang auto grogi. Siapa tuh? Oh, yang kemarin yang Iya, yang ada di video saya itu. Saya kasih judul itu. Banyak juga yang nonton nih. Lumayan 19.000 yang nonton tuh. Masya Allah. Gara-gara menikah gitu. Lumayan 19. Iya. Saya kasih judul seperti itu. Gara-gara menikah gitu. Iya, saya nggak bisa bayangkan kalau benar-benar ada video nikah gitu ya. Berapa lah yang nonton itu ya kan? Pasti banyak. Ada video nikah. Tapi banyak juga yang mengutuk. Bener. Kasih yang bagus kalau Mbak Desa sama Bang Juma. Sumpah. Ya, seperti Khadijah dan Rasulullah. Nah, itu. Saya mau nanya ke Ya, seperti Khadijah dan Rasulullah. Jangan ke saya. Gurunda Zuma. Boleh ya? Boleh. Kan banyak Ayat nih. berapa, kitab apa? Ini pakai data kok. Slow. Banyak. Oke. Silakan. Slow. Kan sering nih bikin
udah bikin mereka jadi mualaf ya. Insya Allah. Ya. Terus nggak ada keinginan untuk cari istri mualaf. Nggak ada keinginan untuk cari istri. Keinginan cari istri mualaf. Iya, supaya mungkin kan lebih benar-benar Islamnya. Nah, ini pertanyaan bagus ini Akhi Sugi. Jadi gini Akhi Sugi, kalau Anda bertanya kepada saya tentang hal ini, Akhi Sugi gimana? Maksudnya yang tanya Mbak De. oh itu tadi Mbak De yang nanya. Masya Allah, Allahu Akbar. Jadi gini loh Mbak, kalau mu'alaf itu mereka itu menjadi Islam karena kedewasaan dan kesempurnaan akal. Oke? Dibandingkan dengan wanita yang dari muslimah, mereka muslim itu dari lahir bawaan, sehingga cenderung di antara mereka itu karena merasa nyaman hidup di lingkungan Islam, mereka tidak terpanggil untuk belajar Islam dengan baik. Tapi kalau mu'alaf itu panggilan kalbu, panggilan hati, panggilan akal dan iman. Nah, sehingga yang butuh bimbingan sebenarnya di sini lebih banyak wanita muslim yang merasa sudah benar karena dia lahir dalam keadaan Islam, tapi disuruh baca Quran susah. Dibandingkan mereka yang mu'alaf, begitu mereka bersyahadat, kecintaannya terhadap Al-Quran itu bisa terrealisasi, terimplementasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kapan Anda bisa saya ngajarin ngaji? Itu pertanyaan baliknya. Nah, kapan Anda bisa saya ngajarin ngaji? Itu pertanyaan baliknya. Ayo jawab Ngerti kan Mbak maksud De. saya Akhi Sugi? Iya. Ayo Mbak De dijawab, Nah. jangan muter-muter kayak Oten. Ayo jawab. Aduh, ternyata Akhi Sugi juga bisa kurang ajar ya. Insya Allah Aduh. kalau ada kesempatan buat Masya ketemu Allah. sama Bang Zuma mungkin akan belajar ngaji ya. Iya. Kita mulai dari mana? Ikra atau Syahadatain? Kita mulai dari nol aja deh. Oh, SPBU. Dari syahadat berdua dulu. Baru nanti ngajarin ngajinya sah itu. Dari syahadat berdua dulu. Baru nanti mulai. ngajarin ngajinya sah itu. Mulai parah ini parah. Tapi kan gini ya Bang Zuma, banyak sekali yang mualaf cewek ya. Terus karena nggak dapat bimbingan yang benar, terus balik lagi ke agama sebelumnya. Nah, inilah kenapa Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu salah satu hikmahnya dia poligami. Itu loh. Itu. Biasa aja Bang Zuma Jadi ngomong kalau sama misalnya aku. Aku kan bukan onten, jadi slow. Jadi kalau oke. Gimana caranya yang berlembut santai, ria sama yang santai. Ya, Cabut oke. singannya. Jadi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu Agak sedikit coba, salah agak satu sedikit lembut lagi. Tuh. Mako gaje cerana deul di kapang. Aduh. Jadi gini Mbak. Salah satu hikmah daripada pernikahan yang dilakukan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW itu adalah wanita yang sudah kemudian muslim mu'alaf tiba-tiba ditinggal sama suaminya. Ya, itu salah satu hikmahnya. Ingin menyatukan kabilah-kabilah Arab yang ada gitu ya. Ditakutkan ketika kembali kepada kaumnya wanita tersebut menjadi kafir kembali sehingga dinikahi oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Itu salah satu hikmah. Nah, suatu hari nanti kalau Bang Suma sudah punya pendamping dan diizinkan oleh pendampingnya itu untuk melakukan sunnah seperti baginda Rasulullah Muhammad SAW, ya saya ikhlas. Gak apa-apa. Walaupun itu adalah merupakan sesuatu yang merugikan bagi saya, tapi saya ikhlas saja, tidak masalah. Demi untuk gimana itu, Bang? menyelamat. Akhirnya Ya. Bang Juma jinak juga ya. Ya ini rahang saya ini udah kaku ini rahang saya nih. Nggak biasanya kan? Gimana maksudnya, Dek? Ya ikhlas yang Gimana seperti maksudnya gimana? adindaku Bisa yang baik dijelasin hati? nggak?
Kalau misalnya pendamping saya itu minta agar saya itu poligami, saya ikhlas. Meskipun itu berat bagi saya, meskipun itu merugikan saya, tapi ya nggak apa-apa, saya ikhlas. Nggak masalah. Tapi itu ikhlasnya yang enak ya Bang Zuma. Tergantung sih kalau itu, tergantung kalau pertanyaannya menjebak ya nggak enak lah. Kalau pertanyaannya betul-betul dari dalam hati ya nggak masalah, saya asal jawab aja kan gitu. Oh, siap. Ini ada yang ngamuk. Ada lagi pertanyaannya, Dek? Dinda yang baik hati. Cukup Kanda. Oh iya. Kau Kaituani? Rama. Allahu Akbar, Masya Allah. Pak Hisugi dari tadi udah mau kabur, ini udah masuk kamar. Ya. Teman-teman semua, aku pamit ya. Loh. Kita belum klimaks loh. Masih satu pertanyaan loh. Kita belum klimaks loh. Kok cepat begitu mau keluar? Oke, next. Bentar lah. Mau nanya apa lagi? Oke, next. Iya, terserah. Tanya aja. Apa-apa. Mau pegangan di mana aja boleh. Silakan. Kita bergandengan aja deh, jangan pegangan. Oh, tadi saya ngomong pegangan ya. Padahal saya katakan jangan tegang gitu loh maksudnya. Sorry. Aduh, saya sudah rada-rada ngantuk kayaknya memang. Ya udah kita lanjut. Gimana, Dek Julius? Masih terdiam aku. Gak biasa. Allahu Akbar, Masya Allah. Masih adakah pertanyaan untuk Ahisugi? Dinda D? Masih adakah pertanyaan untuk Ahisugi? Dinda D? Belum ada Kanda. Belum ada. Kanda. Tunggu. Ini aku dengarnya kan. Kok kayak yang apa sidang itu si Ferdi Sambo waktu istrinya ditanyain sama hakimnya nih. Nah, itu dia Bang. Ya, sebenarnya dia pingin belajar gitu maksudnya. Saya juga lagi berakting gitu loh. Kami sama-sama acting di sini. Meskipun itu mungkin ada malaikat yang menulisnya kan nggak apa-apa lah, saya ikhlas sekali lagi. Amin. Allahu Akbar, Masya Allah. Ya, kalau menurut saya tinggal keberanian kalian berdua aja sih. Ini apaan sih ini anak muda? Bang Cuma nih. Allahu Akbar. Kita tunggu actionnya ya, betul nih. Bang Cuma ini dari ngomong aja tuh ya. Tinggal action aja. Nanti kita bikin Bang Cuma banyak ngomong aja nih, actionnya nggak ada. Gini loh, adikku Julius dan juga Akhi Sugi. Wanita itu tidak mudah untuk bisa menerima saya sebagai pendamping. Loh, emang Mbak De mau kau jadi pendampingnya? Enggak, anggap saja gitu. Alasannya apa? Hidup saya itu ribet gitu loh. Alasannya apa? Hidup saya itu ribet kenapa? Coba habis sholat subuh, persiapan kemudian untuk kantor, habis itu dialog, entah itu di jalan, entah itu di kantor, habis itu sholat, habis itu dialog, habis itu sholat, dialog, dan dialog. Kalaupun lepas dari dialog, paling ngurus yayasan, ngurus ini, ngurus pekerjaan, ngurus kantor. Jadi susah untuk jadi pendamping saya itu, wanita pendamping gitu. Terus kemudian belum lagi anak saya itu banyak. Di rumah ada 3. Di markas ada 13. Di masjid, di kru di atas itu ada 17. Jadi anak saya itu waduh susah untuk diterima sama wanita stabil gitu. Kecuali mungkin ada wanita yang rada-rada sedikit gila gitu, mungkin mau gitu loh. Berat hidup sama Bang Suma itu berat sekali gitu loh. Ya makanya itu nggak mudah. Saya itu udah banyak itu. Mau ndak kamu jadi menantuku? Ada yang bilang gitu. Oh, kenapa bisa gitu Pak? Ya pingin aja. Oh berat Pak, anak Anda nanti gila. Kenapa bisa? Ya ini kehidupan saya kayak gini gitu loh. Ya, anak saya banyak.
terus keadaan saya kayak begini, terus hidup saya itu nggak bisa dipisahkan dengan dialog, debat. Saya kayak begini. Apa anak Anda itu akan tahan duduk bersama dengan saya di samping saya dari jam maghrib itu sampai jam 4 subuh, dan itu berlaku sampai saya meninggal. Kira-kira anak Anda tahan dah gitu? Itu berlaku sampai saya meninggal. Ya pasti nggak tahan ya, lama-lama mundur, besok muncul lagi yang lain gitu. Sekarang saya tanya sama Mbak De, kira-kira sanggup enggak kayak gitu? Lagi jawab dia. Dia lagi ngisi kuesioner di ini pertanyaan online, apakah Anda waras atau tidak? Belum selesai, biarkan dulu. Pertanyaan online, apakah Anda waras atau tidak? Ya gitu. Jadi memang berat. Kalau ada wanita yang Berarti kan sanggup gini Ustadz mendampingi. Sugi, kau hidup dengan dirimu sendiri, kau hidup dengan duniamu sendiri. Ya nggak usah cari istri lah. Ya, enggak Mbak De, mana tahu ada orang yang tidak mau tertipu dengan apa yang saya katakan gitu. Masa bodoh dengan itu Bang Suma, yang penting kita sama-sama. Kan gitu maksudnya. Gitu. Kehidupan saya nggak seberat itu juga kok. Diralat langsung Ustadz Sugi. Ya kan kaki Namanya jari juga asumsi, nggak dirubah-rubah. jari saya kan 10 tuh. Jari saya 10, dan kelebihan Bang Suma itu dari 10 jari itu nggak ada jari manis, nggak ada kelingking. Jadi semuanya jari telunjuk. Tinggal jadi gini pergi ke loh. sana. Jadi gini Mbak De. Orang kalau bergaul dengan penjual ikan asin, dia akan bawa ikan asin. Ketika dia bergaul dengan penjual minyak wangi, dia akan bawa minyak wangi. Karena Bang Juma ini tiap hari dialog sama Oten, dia ketularan. Belum apa-apa udah blunder, dia ditarik lagi gitu loh. Enggak, tadi karena Mbak De tadi itu kelihatannya sudah mau loncat dari sini, udah mau lari sejauh-jauhnya, jadi aku bilang sudah mau loncat dari sini. Ada ketakutan tersendiri gitu ya kan. Aduh, Bang Suma nggak berhasil kamu bersama. Malam ini kamu gugur. Aduh, Bang Suma. Allahu Akbar, Masya Allah. Malam ini kamu gugur. Ya udahlah, teman-teman. Saya nggak berhasil menggoda Mbak De. Ya udahlah. Saya nggak berhasil menggoda. Harapan kalian untuk menjadikan beliau menantu kayaknya susah. Harapan kalian. Tapi ada kasih clue tadi, Mbak D-nya ada kasih clue Bang Zuma. Mungkin Bang Zuma mau bikin poni kayak Nandar dulu. Tapi ada kasih clue tadi, Mbak D-nya ada kasih clue, Bang Zuma. Saya nggak mau mirip kumisnya bom-bom, trauma saya. Nggak mau. Najis. Saya nggak mau mirip kumisnya bom-bom, trauma saya. Aduh. Nandar, Ustadz Sugi, terus pemulung, terus Bang Umar. Nandar, Ustadz Sugi. Aku pamit ya. Terus Bang Umar. Aku sama aku nggak pamit. Iya Mbak De ya. Iya. Terima kasih. Sama lagi di kantor. Ya, terima kasih untuk semuanya. Ya, mohon maaf Mbak De, mungkin ada kata-kata yang kurang baik di antara kita. Iya. Enggak kok, kita kan di sini sama-sama orang stres kali ya. Sayangnya loh ya. Allahu Akbar. Sayangnya loh, Julius aja yang stres. Jadi kegilaan kita berdua ini membuat mereka juga jadi stres. Nah Iya itu kan? bener tuh. Jadi kita berdua ini membuat mereka juga jadi stres. Nah itu dia kan. Pernah dengar cerita Romi dan Juli? Nah itu dia kan. Belum. Pernah dengar Mbak De? Romi dan Anton pernah dengar Bang Zuma. Aku dengar ini loh. Aneh dengan Roma. Kok apa tadi? Romi dan Anton nih mana sih lu? Parah ini. Romi dan Anton. Parah. Pernah dengar nggak cerita itu Mbak De? Romi dan Juli pernah nggak? Pernah dengar ini enggak? Aneh dengan Roma. Apa tuh? Romi dan Juli pernah nggak? Pernah. Dengar ini enggak? Ya udah, itu aja. Apa tuh? Oh iya. Oke. Ya udah. Baik, saya ngerti. Saya paham maksudnya itu. Ketika Roma menerima notabon dari Ani kan?
ketika Roma menerima nota bond kan? Iya kan? Kan itu ya. Betul. Allah. Nah itu dia. Aduh, ternyata kita sehati rupanya, Mbak. Allahu Akbar, Masya Allah. Aduh, ternyata apaan sih dari tadi cie-cie terus? Allahu Ya udah aku nih mau kasih gift spesial kado ulang tahun ya buat Bang Zuma ya. Kasih gift. Masya Allah. Perhatiin baik-baik ya Bang. Oke. Iya. Apa ini Pasti giftnya? yang tutup mata dulu. Pasti yang kemarin. 2, 3. Bukan. Sayang kamu pasti. Teng dong. Wow. Allahu Akbar. Masya Allah. Subhanallah. Luar biasa. Ini disaksikan 2.000 orang loh, 3.000 orang di tempat kita ini. Luar biasa. Makasih ya Mbak De. Sehat selalu, panjang umur. Terus ini yang kedua nih ya. Apa tuh? Perhatiin ya. Dapat ciuman. Sehat selalu. Udah tadi. Berbekas loh itu. Ya. Kan udah aku bilang kan, aku ikhlas. Udah aku bilang. Apapun itu. Allahu Akbar. Akhi Sugi tadi bilangnya kok bisa laki-laki dilamar? Tengok aja, inilah abangmu ini. Iya, betul. Gitu dong. Aduh, besok aku jadi ini diusir dari rumah ini sama anak-anak. Abah semalam ngapain bercandanya kelewatan? Itu bukan bercanda, nah itu doa, kan gitu. Terima kasih banyak Hati-hati. ya. Aku mau pamit. Iya, sama Mbak De. Makasih. Selamat ulang tahun. Maaf kalau buat kami ada candaan. Iya. Buat Bang Zuma. Pokoknya Sama-sama. segala doa yang terbaik dari aku untuk kamu ya. Iya, makasih. Cuman Bang Zuma yang didoain loh. Iya, evangelis nggak didoain. Ya. Buat semuanya, thanks ya. Mulai. Ya, sama-sama. Terima kasih kembali Mbak De. Satsugi. Amin. Thank you ya. Ya, sama-sama Mbak De. Ya. Jonathan, salam Hati-hati untuk di istri jalan. ya. Iya Mbak De. Bang Umar, selamat Mbak De malam. mau diantar pulang. Iya, Mau diantar sama-sama pulang. Kak. Bang Pemulung. Bang Julius, Bang Kemarin ada Julius. panggil pemulung. Tunggu loh, pemulung kok kayak macam Udin aku. Nggak perlu. Julius itu Udah ada sopir. musuhnya Rudy tungguin. Yohanes itu. Oh, jadi nggak jadi diantar ini? Nggak usah. Buat teman-teman yang di bawah, terima kasih banyak ya. Doa-doanya semoga berbalik ke kalian semua. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi di bawah itu banyak dari teman laki-laki yang ini yang mendoakan saya berjodoh dengan Mbak D. Mbak D bilangnya mudah-mudahan doa itu kembali kepada dia. Kayak mana itu ceritanya? Maksudnya yang laki ini mendoakan saya berjodoh dengan Mbak D. Mbak D bilang mudah-mudahan doa itu kembali sama kalian. Emang kalian mau berjodoh sama saya? Kumis gitu panjangnya, kumisnya udah panjang gitu didoain berjodoh sama saya. Rasain. Allah. Assalamualaikum Ustaz Talib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini aku beruntung dinaikin di beberapa akun aku request naik, nggak ada yang naik, bisa keliling terus dari tadi. Itu dari tadi di bawah itu udah geram Ustaz Talib ini. Kenapa gak ada yang gantian? Ini kan ingin ngomong sama Mbak De juga sebenarnya Ustaz Talib. Iya, bingung. Saya lah. Iya, nggak apa-apa, aman kok. Saya juga kemarin gitu egois. Saya bilang saya nggak mau diganti, momen langka saya bilang. Cuman tadi saya langsung lari ke sini, Aduh, anakku bangun. Ya mohon maaf ya
Adib, Makanya hati-hati bingung lain saya kali ini. kalau mendoakan itu pilih-pilih doanya ya. Jangan asal berdoa. Nah, kena lah kalian. Yang di YouTube juga cengengesan semua karena banyak juga laki-laki yang mendoakan sana. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Jadi teman-teman yang ada di TikTok dan YouTube, mohon maaf ya kalau kami banyak canda, khususnya saya gitu ya. Ya beginilah kalau hidup sendiri gitu ya. Dimana ada momen dia lagi bisa dia. menghibur diri ya. di mana ada kesempatan hibur diri ya ginilah ceritanya ya kan, daripada merenung terus menyendiri kan gitu ya. Mumpung ada teman kita yang baik hati ya, gimana tidak kita bercanda sekali-sekali. Aduh, masih panjang ceritanya ini yang di YouTube ini, masih bahas lato-lato ternyata mereka. Gara-gara doa tadi. Para gurunda, maaf, saya tadi dengar katanya di sini lagi seru, makanya saya tadi di room sebelah langsung loncat ke sini, katanya ada yang open cam. Waduh, masya Allah, ini momen langka dari kemarin ditunggu-tunggu. Oke, ya udah Iya, lanjut. tadi ada open cam memang. Dua-dua Saya bilang Siapa, hoak Mbak? Dia karena saya bilang hoak karena saya belum lihat. Iya, itu Mbak D. Makanya tadi kuliah itu tangan saya itu nulis loh. Begitu lihat wajahnya beliau itu ya kan, wanita yang baik ini, ku tulis dia mirip ini loh, mirip istri-istri film-film kolosal. Kayak film apa tuh, Firaun gitu ya kan, film-film kerajaan dulu ya kan. Mirip wanita Mesir ibu itu yang tadi tuh, Mbak D ini. Iya kan? Cantik, Film rupawan. Cleopatra itu. Iya bener. Nah. Waduh. Kita ini beruntung didatangi orang-orang kayak gini. Kaya, Ya. sultanah. Mana lah, apalah kita ini dibandingkan beliau, ndak mungkin lah mau. Siapa juga yang mau dalam hati beliau itu, siapa juga yang mau sama. Makanya saya hibur diri tadi tuh teman-teman. Kita cuma bercanda, ya jangan diambil hati. Teman-teman, jangan diambil hati, jangan dianggap bahwa oh ternyata Mana ada Bang Andi? para Kalau ada Bang Andi biar saya yang turun. Ada Bang Andi. Coba typing Bang Andi. apologet ini ternyata lulu juga yang enggak lah teman-teman. Beliau itu orang baik, jadi kita harus layani dia dengan bercanda kan. Enggak mungkin kita ajak dia berdialog tentang materi kristolog gitu. Tapi dia pengen hantam Oten. Itu dia makanya bahasanya tadi itu indah sekali kurasa. Kalau sudah kukuasai, ku hantam. Mana ada Bang Andi? Kalau ada Bang Andi biar saya turun. Jangan gurunda. Jangan Enggak, gurunda. Nanti gantian kalau sama pas Bang lagi Andi. lawan Menayung dia ngamuk kirim singa jeger. Waduh repot juga itu. Enggak dikiranya nih pakai macam main game ada kekuatan gitu kan, dikira sih. Aduh. Ini ternyata teman-teman kita yang pecinta dialog kristolog banyak rupanya yang suka yang kayak kegiatan-kegiatan kayak gini ya, bukan hanya debat ya kan. Di tempatku ini masih 1,2 loh. Mereka cengengesan, bahas lato-lato. Mereka senang karena jarang-jarang Bang Zuma asumsi. Iya, jarang-jarang juga Bang Juma open Jarang-jarang cam ya. bisa jinak. Ya jarang-jarang dia bisa jinak juga soalnya. Tadi 2 kali. Allahu Akbar, Masya Allah. Subhanallah. Dan yang masih mengheboh juga ya temanku. Aduh, sayang kali sama kalian. Di TikTok apalagi. La haula wala quwata illa billah. Oke, saya dulu ya cuma Bang Mau Valen. kemana rupanya? Kan udah aku bilang dari tadi sebenarnya beliau ini mau masuk kamar. Nggak, Ya siapa udah, tahu akhi, ada yang istirahat, ingin akhi. gantian gitu loh, biar gantian lah. Kami dah, Istirahat, akhi, Assalamualaikum. istirahat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga tidak lama lagi ya, akhi, ya teman-teman, Adinda semua. Ya, sama sih, Ini ada malam. Aku promo ada- bentar ya bagi teman-teman, jangan lupa di follow atau di subscribe Bang Nandar namanya di TikTok. Di follow ya. Follow ya. Aku Kasihan nih belum bisa belum sampai 1000 nih. Oh iya betul, aku juga teman-teman di aku juga ini
Ada akun Dinda satunya Alif, ntar komen terus ya. kemudian Takut tumbang soalnya nanti biar ada cadangan juga kan. Kadang agak ngeri sekarang. Ntar aku komen Iya, bantu di channel follow. akunku satu tumbang ban permanen langsung gara-gara suruh gara-gara waktu si Josel komplain, dia bilang kok sepi kali channel kok sepi kali komal kita. Jadi aku bilang ya coba ke open cam dulu. Dia bilang dia lagi mandi. Aku bilang cocok lah kalau lagi mandi sekalian biar rapi. Langsung ban permanen. Ya, itu aku komen bantu follow juga. Aku baru akun tadi pagi menetas biar bisa nanti juga. Baru bikin lagi. Akunku sudah 4. Ya aku baru mau 2 ini. Oh udah maksimal ya Inandar. Saya 3 baru yang 3 akun. Sudah 4 akun, yang akun keempat belum bisa live, baru 200. Tuh tadi aku udah komen di bawah. Nanti tak follow juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Waalaikumsalam Semoga semuanya warahmatullahi. selalu senantiasa dalam lindungan Allah, dalam kebaikan. Bang Zuma, Masya Allah. Bang Omar, Bang Yonatan Andar, Ustaz Alif, Kojul, sehat-sehat semuanya. Iya, iya, Amin, sehat. amin. Sehat deh. Gimana? Amin. Enggak, ya saya cuma mendoakan lah sebagaimana Bang Zuma kemarin sudah membantu urusan adik ini, Adinda ini. Semoga Masya Bang Zuma Allah. juga dimudahkan semua urusannya. Masya Allah. Amin. Barakallah, Masya Allah. Sama-sama Dinda, sehat selalu. Amin, Dilancarkan amin, ya Rabb. urusannya. Amin semuanya. So nanti mudah-mudahan ada rezeki Bang bisa ke Makassar. Pengen. Amin. Karena belum pernah ke Makassar. Yang udah Rugi kita ke Kalimantan. Makassar, Bang Zuma yang kesini harusnya nih. Kita rame soalnya kan, dia sendiri. Iya. Bener Bang. Iya. Boleh, ayo ke Makassar yuk, Makassar. Siap Bang. Kalau kami ke Makassar, Bang Zuma rugi loh. Kami rame, Bang Zuma bayar kami banyak. Kalau Bang Zuma ke Jakarta lebih hemat kan jadinya. Oh iya, kita patungan bisa tuh beliin tiket Iya, tapi bolak-balik Bang patungan Zuma dong. Iya bener. Masya Allah. Terus bikin acara apa kita di Jakarta? Ini Kita kedatangan Bang Bagus Zuma, masal. kita sambut pakai spanduk dengan pelepasan burung onta gitu. Aduh. Siapa yang disalibkan? Gimana kok? Iya, masalah nanti sebagai penebusnya siapa yang kita salibkan? Wah, itu ini aja nih. Apa? Bang Nandar aja lah ya. Masalahnya kalau berbicara masalah hewan tuh sensitif, nanti kena undang-undang ya. Kan nggak boleh ya. Oh iya, nggak boleh. Si Ferguson muncul lagi ya? Iya, kan kemarin tuh ya begitulah. Gak tahu itu orang lama ya kok ya. Tanya sama Bang Zuma lah, teman dia. Bang Valen juga teman baiknya tuh. Soalnya kemarin waktu di ruangannya roomnya Bang Abu Hadid tuh itu apa? Sempet ada siapa ya namanya? Itu mau ngelaporin saya ke undang-undang ITE gitu. Giliran dikasih tahu ayatnya yang di teks kuno yang lama, baru dia diem gitu. Oh ya, Pak Vivo juga udah muncul lagi ya. Udah sembuh mungkin dia. Siapa Dek? Vivo Oh ya, muncul Pak lagi ya. itu ini ya. Kemarin ngobrol juga sama saya gitu kok. Sama gua ngobrol dia. Wah, itu kalau ngobrol Pak Vivo itu nadanya nggak bisa lembut gitu kok, di atas terus. Jadi kalau kita ngobrol nih dengan nada kayak gini nggak kedengeran kok. Jadi kita harus naikin beberapa oktav gitu. Ini luar biasa sih, opung-opung tapi suaranya keren juga gitu. Iya, dia di kampungnya memang kayak gitu, mau gimana? Iya, pelindung siah itu namanya. Pelindung siah namanya.
Oke, Tapi mungkin banyak juga sampai jam yang berapa nih? ngefans sama Udah dia. mulai, ya ini udah mulai sepi juga nih. Iya. Halo Bang Nandar. Iya, iya. Si Umar udah tidur Iya, nih iya. buat saya. Enggak. Lanjut Aku dong, masih jangan terus. berhenti dulu. Kita istirahat dulu, Dinda. Antum baru Ya. datang kan? Kita rehat dulu. Antum di sini Keliling nggak aku dari tadi sendiri. ronda. Kayak kemarin Ustaz Dadar, semua pada turun, saya sendirian di sini. Penonton masih banyak sampai subuh jadi. Iya, saya tinggal tidur itu. Ustaz Alim, Lato-Lato itu siapa ya? Akunnya siapa ya? Si itu meme bos. Oh, kemarin Oh iya iya iya. Yang dia Meme bos. bikin gambar Bang Juma sama si Wak Donat ya. Iya, Bentar. Aku ini ada akun satunya nama Alip ada titiknya tapi komen terus tapi kok nggak nongol ya? Biar bisa bantu di follow. Baru netas tadi pagi. Ini Oke, kali lanjut. dibisuin sama Bang Nandar. Siapa? Alah idios ya. Enggak, aku Siapa? ada akun satunya komen terus dari tadi, maksudnya biar nongol tapi kok nggak nongol di komen. Siapa namanya, Bang? Sama Alif, cuman ada titiknya. Ya nggak mungkin lah aku blokir Alif, Ustadz Alif ya. Kadang kayak gitu juga sih, ada temanku juga kayak gitu, Bang. Katanya kok aku komennya nggak muncul, nggak tahu. Tapi pas live berikutnya muncul. Gus, Tapi aman. Aku permisi dulu ya, udah malam kali rupanya nih. Iya ya. Iya. Yuk, assalamualaikum. Sama saya Iya saya juga ya, Dek. Ya, di Semua ya. Doa aja saja. Dinda Alif. Aja. Saya juga sudah ngantuk ini. Amin. Makasih ya semuanya. Saya paham Ya, sama semuanya. teman-teman Terima yang kasih. ada di typing TikTok dan juga di YouTube, antum luar biasa. Terima kasih sudah menemani kita pada malam hari ini. Saya Zulkifli M. Abbas mewakili para Kristolog Indonesia mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf jika ada kata-kata, ada kalimat yang kurang berkenan, yang tidak etis kami ucapkan. Itu karena kami manusia biasa yang tak lepas dari khilaf. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Makasih ya Dinda semua, makasih ya. Pamit ya. Sama Gurunda semuanya. Terima kasih. Semoga Allah mudahin Ya. semua. Aki, Aki itu percaya bahwa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Terima kasih ya sudah menemani sampai subuh hari kayak begini. Kita bercanda gitu ya. Bercanda menghargai tamu kita, ada Mbak D yang banyak membantu teman-teman. Dan saya katakan bahwa di YouTube juga tidak kalah serunya gitu ya. Banyak yang memberikan dukungan ya. Sehingga saya tidak lupa kemudian selalu berdoa kepada antum semua yang ada di Komal ini, yang pada intinya kemudian tujuan kita itu berdakwah, tujuan kita itu meraih rahmat dari Allah semata-mata. Karena itu ya niatan kita itu bukan untuk di luar daripada itu ya. Selain daripada rahmat yang kita butuhkan, pertolongan Allah demi agama ini juga memberikan edukasi terhadap anak bangsa supaya generasi kita itu tidak jauh dari Al-Quran, tidak jauh dari Islam ya, tidak jauh daripada agama ini. Oleh karena itulah sahabat, sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih banyak. Betul saudara putra, misi kita itu dakwah. Misi kita itu dakwah, tujuan kita itu dakwah, mencerahkan sesuai dengan kemampuan kita ya. Karena kita juga bukan seorang ulama, bukan seorang ustadz, bukan dosen, bukan guru hebat. Kita hanya orang yang memiliki semangat untuk membela agama ini semampu kita. Begitu juga teman-teman yang ada di channel di YouTube ya. Semangatnya untuk mendukung kita itu sangat luar biasa dan kita hargai. Ya,
saya hargai apa yang kemudian teman-teman berikan perhatian, kemudian doa-doanya, dukungannya melalui typing yang Anda lakukan di live comment itu sudah sangat jelas, sangat membantu, memberikan semangat kepada kita. Bayangkan sekiranya tidak ada live comment dari teman-teman di channel YouTube, ya sepi rasanya ya kan. Ibaratkan bicara sendiri dalam kamar. Tapi dengan adanya antum semua, ya kami apologet semakin semangat dalam berjuang menyampaikan ajaran Islam. Sehingga kita saling mendoakan ya teman-teman, semoga Allah merahmati kita semua, melindungi kita semua. Jadi kita tutup ya, karena di sini udah hampir jam 3 subuh. Kiranya Allah memberkati kita semua. Terima kasih banyak saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku. Sehat selalu, panjang umur, dibahagiakan oleh Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.